teman. Oke, kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya nih. Nggak kalah keren juga. Pembicara kita selanjutnya ada Kak Arif Susanto. Halo Kak Arif. Halo Kak. Mana nih Kak Arif? Halo, selamat siang. Siang Kak Arif. Oke, aku bakal cerita dikit nih tentang Kak Arif. Kak Arif Susanto ini juga area Surabaya ya Kak, sama kayak Kak Fania nih. Iya, sama tetanggaan. Oh, tetanggaan sama Kak Fania. Aku cerita dikit ya Kak tentang Kak Arif nih. Kak Boleh. Arif ini adalah CEO sekaligus founder dari Dusdukduk. Dusdukduk ini adalah inovasi bisnis kreatif yang bahan dasarnya dari kardus nih. Kak Arif ini kreatif banget nih, ada dari kardus dimanfaatkan jadi furniture, terus jadi gift juga ya Kak, jadi dekorasi juga. Terus Kak Arif ini juga mulai ecopreneurship-nya di tahun 2013 pas masih kuliah di ITS Surabaya. Mana adakah anak ITS di sini? Selanjutnya Kak Arif juga udah sejak SD nih belajar bisnis. Caranya gimana? Caranya dengan cara jual gambarnya Kak Arif ke teman-temannya mungkin ya Kak. Jadi udah mulai bisnisnya dari SD nih. Selanjutnya Kak Arif juga aktif di berbagai kegiatan sosial, salah satunya membantu pengembangan UKM Doli di Surabaya dan kegiatan lingkungan lainnya. Kak Arif punya misi nih selama di dunia ecopreneurship, yaitu berkarya dan berbisnis yang ramah terhadap lingkungan. Keren banget Kak Arif. Belum selesai tentang Kak Arif juga dapat penghargaan nih, masuk ke list Forbes 30 Under 30 di tahun 2020 ini. Dan Kak Arif juga dapat beberapa penghargaan di sini. Aku lihat ada The Best Booth Innovation Casa Indonesia di tahun 2016. Jadi Earth Hour Brand Ambassador juga dari 2018 sampai 2020 dan beberapa penghargaan lainnya baik internasional maupun di nasionalnya. Oke Kak Arif, untuk Kak Arif aku persilakan untuk berbagi ceritanya nih selama di ecopreneurship. Silakan Kak Siap. Arif. Terima kasih Mbak Fesya, saya izin share screen. Tadi rasanya Mbak Fania sudah sangat lengkap sekali menceritakan Ecopreneur. Jadi kebetulan sekali kalau saya bersyukur sekali karena editor saya diminta untuk menceritakan lebih banyak ke bisnis saya gitu. Tapi mungkin nanti akan cerita juga kira-kira gimana hubungannya tentang bisnis yang saya kerjakan dengan kalau dibilang ecopreneurship secara full mungkin ya kita masih berusaha terus untuk berjuang agar bisnis yang kita kerjakan itu tetap ada hubungan dengan bagaimana kita menjaga lingkungan kita juga tentunya gitu. Halo Kak Arif, masih bareng kita kah? Udah mulai screen sharing nih kayaknya, lagi nyari file kali ya. Mungkin sinyal juga nih kata Kak Fania. Sinyal di Surabaya emang nggak bersahabat. mungkin lagi gangguan. Wah, ada dari Rio nih, Michael Reinhardt. Curiga nih sama provider internetnya. Wah, Kak Fania, apa nih kira-kira providernya ya? Kak Arif, apakah masih bergabung? Bentar aku cek dulu ya. Providernya tiga. Oh, providernya 3 tuh, ada yang jawab. Kak Arif. Mungkin di sana hujan, Kak. Iya mungkin ya. Di Lampung juga sedang hujan ya kayaknya ya? Iya. Oh iya nih yang di Lampung lagi kena hujan, tapi tetap semangatkan ikut webinarnya Hujan hari rindu, ini. Kak. Hujan rindu di Lampung. Hujan rindu tuh.
Keren banget bahasanya Hujan Rindu. Mungkin Kak Arif lagi mencoba buat gabung lagi. Kita tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Iya, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Rumah Kakak hujan nggak, Kak? Aku Siap, Kak. aman di sini, tapi udah mulai mendung-mendung nih. Gimana yang lain, wilayah lain? Di sini cerah, Kak. Ini juga hujan, Kak. Oh, Hujannya udah hujan. reda, Kak. Mataharinya masih bersinar. Mataharinya masih bersinar. Aman ya, belum terbit dari barat. Kak Fania gimana nih, Surabaya aman kah? Atau sama juga sudah hujan mendung? Mendung sih ya kayaknya. Tapi masih belum Mendung. hujan dari kemarin-kemarin. Gitu ya. Nih teman-teman udah penasaran banget nih Kak Fania nih mau ada beberapa pertanyaan mungkin ya sambil nunggu. Mau dijawab dulu? Boleh? Boleh sambil nunggu Kak Arif kali ya? Bisa. Bentar, aku bacain pertanyaannya. Dari Niko dari Muhammad Agung Zulfikar nih. Adakah di sini atau mau open mic mungkin? Kak Agung Zulfikar dari Pontianak. Adakah Kak Agung ya? Mungkin belum bisa open mic, aku bacain aja ya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Zulfikar dari Pontianak, dari IAIN Pontianak. Saya ingin bertanya kepada Kak Fania nih, bagaimana cara kita untuk menentukan jiwa yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha? Yang kedua, sebagai agent of change, untuk menjadi salah satu pecinta lingkungan, indikator apa sih Kak yang harus kita miliki? Terima kasih. Mungkin Kak Fania bisa jawab? Oke, terima kasih buat Muhammad Agung Zulfikar jauh-jauh dari Pontianak nih. Senang bisa ketemu gara-gara webinar ya, jadi bisa lintas kota ketemu langsung. Jadi untuk pertanyaan pertama, terima kasih. Yang pertama tentang caranya menumbuhkan jiwa kreatif dan inovatif dalam berwirausaha ya khususnya. Sebenarnya kalau menurut Fani pribadi, untuk bisa kreatif dan inovatif di bidang apapun itu, nggak cuma dalam berwirausaha, yang paling penting itu tadi, gimana kita bisa peka sama sekeliling dan juga sama diri sendiri. Jadi ketika kita mengenali potensi kita apa, bakat kita apa, kita lihat ke dalam benar-benar ketertarikan kita apa, terus dikawinkan dengan potensi yang ada di luar, dalam artian ini adalah peluang kah, atau kesempatan, atau bahkan tantangan yang ada. Nah, itu akhirnya kita bisa muncul jiwa-jiwa yang kreatif dan inovatif itu, karena kayak gemes gitu ngelihatnya, kayak penasaran, ini bisa diapain ya dengan apa yang aku punya. Jadi kuncinya adalah gimana kita melatih kepekaan kita, dan untuk melakukan hal itu yang paling utama adalah start small. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil aja. Percaya nggak sih sebenarnya ketika di setiap kehidupan kita, itu kita mengalami kegagalan yang nggak terhitung jumlahnya. Sesimpel misalnya ketika kita punya kunci, ini adalah salah satu ilustrasi yang sering banget Fani pakai. Ketika kita punya kunci, katakanlah kunci motor, kunci mobil, kunci kamar kosan, kunci apapun itu, ketika kita masukin pertama, ternyata nyangkut nggak berhasil langsung masuk, itu kan kayak sebenarnya kita udah gagal gitu, kita udah nemu tantangan, kita udah nemu masalah. Tapi karena itu adalah hal kecil, hal sederhana, ya kita ngerasa, coba lagi aja, pasti bisa masuk, karena kita yakin ini kuncinya bener gitu kan. Jadi itu juga menjadi salah satu mindset yang perlu kita tanamkan, bahwa kita tuh sering gagal kok di setiap keseharian kita. Jadi nggak masalah kalau kita mau coba ini itu, kita bisa start small, justru lebih enak karena fail fast, learn faster. Kita bisa gagal secepat-cepatnya, dan dari situ kita bisa belajar lagi, apa nih yang kurang, apa yang masih perlu diperbaikin, apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Jadi itulah untuk kita bisa lebih kreatif dan inovatif, karena unsur kreatif dan inovatif itu nggak cuma tentang
produk atau jasanya aja atau cara kita melakukan sesuatu, tapi juga tentang manfaatnya. Nyambung nggak untuk menjawab masalah yang ada. Jadi itulah mengapa kita perlu peka melihat diri sendiri dan ke depan juga seperti apa dari segi luar. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua tentang menjadi agent of change di bidang lingkungan hidup, indikator yang paling penting menurut Fanny pribadi adalah mindset itu tadi. Di mana kita terus berusaha untuk bisa selalu memikirkan secara komprehensif ya. Kalau Fanny bisa cerita pas awal mula dulu bikin inovasi daur ulang yang dari kertas semen itu kan hasil brainstorming sama para warga juga. Di mana di situ ketika kita berusaha mengembangkan supaya produknya awet nih, lebih tahan lama, kita kasih pelapis. Ternyata pelapisnya itu nggak ramah lingkungan pada waktu awal kita bikin di tahun 2013-14an gitu. Dan dari situ Fanny beruntung banget karena waktu itu Fanny posisinya masih kuliah, lagi ikut lomba juga, mahasiswa prestasi nasional, pas itu mewakili kampus. Jadi akhirnya dari kampus ini dihubungkanlah ke fakultas lain. Nah inilah kenapa menurut Fanny penting nih untuk kita sebagai anak muda, khususnya yang masih mahasiswa, masih pelajar. Fanny lihat ada yang profile picture-nya sekarang lagi pakai jaket alma mater ya. Jadi buat teman-teman yang masih pelajar, manfaatkanlah status pelajar kalian ini untuk ikut kompetisi, ikut kegiatan, karena itu akan ngebantu kita untuk mengembangkan ide kita juga, untuk kita bisa punya mindset ramah lingkungan. Dan misalnya dari apa yang Fanny lakukan di Heystartik itu akhirnya diketemukan dengan peneliti dari Fakultas Sains Teknologi, akhirnya pelapisnya bisa ramah lingkungan. Karena tiap kita melakukan sesuatu itu pasti kita berkontribusi ke dampak positif maupun negatif lingkungan. Jadi supaya kita bisa cinta lingkungan, ya kita perlu mindset itu untuk lebih berhati-hati, bijak sebelum kita bertindak. Seperti itu. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaannya Mas Agung dari Pontianak. Terima kasih Kak Fania sharingnya nih. Udah terjawab Kak Mas Agung nih dari Pontianak ya. Mungkin kita bakal lanjut lagi ya. Kak Arifnya udah gabung lagi nih sama kita. Halo Kak Arif. Hurra. Apakah amankah Surabaya? Iya gini lah ya, kalau lagi webinar tuh tiba-tiba ada yang mati lah, ada yang apa gitu. Itu memang salah satu gangguan teknis di kehidupan kita selama pandemi itu, kalau lagi ngisi tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba providernya entah apa gitu ya, ada aja gitu. Itulah manusiawi sekali gitu kan ya. Kendala teknis ya Kak. Boleh lanjut Kak Arif. Bismillah. Oke. Ini bisa kali ya? Bisa Kak, bisa. Udah muncul. Oke. Terima kasih teman-teman sebelumnya sudah menunggu saya juga, karena tadi ada beberapa kesalahan teknis, bukan kesalahan sih, gangguan teknis, lebih tepatnya gangguan teknis, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Ada sekitar 136 orang, 140 tadi juga. Teman-teman dari Gajala Kebersihan juga yang sudah mempercayakan saya untuk men-sharing kegiatan saya bersama dengan kardus-kardus saya ini, apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh saya dan teman-teman dalam bidang mungkin entrepreneur, bisa dikatakan juga ecopreneur juga, bisa dikatakan creative planner juga iya, bisa dikatakan design planner juga iya gitu. Jadi saya mungkin kalau dibilang pure ecopreneur, saya masih belum percaya diri, karena saya berasa bahwa saya sama Mbak Fania aja rasanya masih lebih ramah lingkungan Mbak Fania daripada saya. Tapi saya berusaha untuk apa-apa yang kita kerjakan semuanya mengarah ke ramah lingkungan dan bisa bermanfaat bagi sekitar kita, termasuk bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita gitu.
tadi sudah disampaikan perkenalannya oleh Mbak Feisya. Saya Muhammad Arif Susanto, pekerjaannya saya sebagai desainpreneur. Kemudian instansinya PT saya namanya PT Kreasi Karya Raya. Bisa diplesetkan PT Kreasi Kaya Raya juga bisa gitu kan ya. Terus kemudian nama brandnya kita pertama kali namanya adalah Dus Duk Duk. Sekarang berkembang dengan brand-brand yang lainnya. Makanya kita namanya Dus Duk Duk Group. Jabatan saya sebagai founder dan CEO tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Feisya. Nah, berbicara tentang kardus, tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Feisya juga gitu. Kalau kita melihat kardus, saya yakin teman-teman di sini ada sekitar 136 atau sampai 140 orang rasanya di rumah semuanya punya material kardus gitu kan ya. Nah, ini justru yang membuat saya mulai berpikir bahwa ternyata ada loh material lain yang seharusnya bisa kita kembangkan dengan berbagai macam fungsi baru yang itu bisa memicu kita untuk menimbulkan atau menciptakan produk-produk baru yang inovatif, yang kreatif, yang ramah juga terhadap lingkungan. Nah, dulu pertama kali memang mengeksplorasi material kardus ini pertama kalinya pada tahun 2013 juga. Pertama kali juga saya waktu itu mendirikan Dus Duk Duk itu sendiri juga terinspirasi dari salah satu mata kuliah saya. Jadi ada salah satu mata kuliah namanya Dasar Desain, dan di Dasar Desain itu kita mempelajari berbagai macam material. Dari material kertas, material kayu, material kawat, sampai material kardus gitu. Nah, dari mengeksplorasi material kardus itu justru saya merasa bahwa sepertinya material kardus ini kalau dikembangkan bisa digunakan untuk berbagai macam produk. Gitu. Nah, dari situlah mulai terfikirkan untuk memulai bisnis dengan menggunakan material kardus ini. Nah, ini justru tugas saya yang pertama membuat kursi tanpa sandaran, kursi stool namanya, tanpa sandaran, menggunakan materialnya 100% bahan dari material kardus dan kekuatannya bisa macam-macam waktu itu. Itu masih di tugas kuliah gitu kan ya. Ini tugas-tugas kuliah, dan kebetulan kalau yang ini sejujurnya ini bukan tugas kuliah hasil dari saya. Ini justru foto-foto dari teman-teman saya yang nilainya bagus-bagus saya taruh di sini gitu. Karena justru saya malah tugasnya waktu itu nggak sebagus itu nilainya gitu. Tapi justru malah dari situ saya mulai kepikiran bahwa sebenarnya dari tugas yang sederhana ini justru bisa kita ada beberapa hal yang bisa kita kembangkan dari satu material atau satu produk kursi dari material kardus ini yang bisa kita kembangkan. Nah, ini juga dari satu tugas, kemudian ada tugas lain menggunakan material kardus untuk kuda-kudaan, perabotan mainan anak-anak gitu. Dan waktu itu juga bisa digunakan untuk mainan anak-anak waktu itu. Dari situ mulai terpikir bahwa sebenarnya material kardus mulai percaya diri bahwa material kardus itu bisa kita kembangkan untuk berbagai macam produk gitu. Sampai akhirnya tahun 2013 ketika pertama kali menemukan material kardus itu untuk kita eksplorasi, sampai tahun 2020 sampai sekarang juga kita terus mengkolaborasikan lagi sama seperti Mbak Fania. Mbak Fania tadi juga berkolaborasi, Dus Duk Duk pun juga iya. Jadi Dus Duk Duk berkolaborasi dengan berbagai macam produk, berbagai macam elemen gitu, termasuk pabrik-pabrik yang ada hubungannya dengan material kardus, sampai akhirnya kita menemukan bahwa material kardus di Indonesia sendiri itu ada berbagai macam kelas. Mulai dari kelas A flute, B flute, C flute, E flute, sampai F flute gitu kan ya. Bahkan kalau kita mempelajari, kita meresearch material kardus itu sendiri, dari yang Indonesia itu mungkin ya dari A, B, C, itu sudah banyak yang memproduksi, tapi E sama F itu ya nggak terlalu banyak lah. Bahkan dalam research-nya, kalau kita melihat studi banding ke luar negeri juga, material kardus di Indonesia sendiri, itu sebenarnya sudah banyak dikembangkan untuk berbagai macam produk. Gitu. Bahkan di luar negeri itu kalau kita melihat material kardus itu tidak hanya digunakan untuk perabotan rumah, tapi digunakan untuk dinding rumah pun juga ada, untuk perahu pun juga ada, dan untuk berbagai macam kebutuhan-kebutuhan arsitektur atau interior gitu. Jadi itu sebenarnya sangat relate hubungannya dengan kompetensi yang saya miliki sebagai seorang desain produk industri, kemudian ada hubungannya dengan kreativitas yang kita hubungkan juga dengan bagaimana kita menghubungannya dengan ramah lingkungan gitu.
Nah, kalau ditarik ulur sebenarnya banyak orang yang menanyakan gitu kan ya. Sebenarnya kardus itu buatannya dari mana atau cara membuatannya bagaimana sih sampai kardus itu bisa diartikan sebagai produk yang ramah lingkungan. Jadi teman-teman yang berkembang, kardus-kardus yang sekarang berkembang di masyarakat itu sebenarnya pasti dari proses daur ulang. Jadi mau dari kardus yang masih baru, masih lembaran, kemudian digunakan untuk kemasan lagi, itu sebenarnya ada proses daur ulangnya. Jadi tidak pure semuanya terbuat dari kayu. Gitu. Bahkan dari material kardus yang digunakan di Dus-Duk-Duk pun sendiri, itu kita bekerja sama dengan pabrik, sekarang sudah bekerja sama dengan pabrik, berkolaborasi dengan pabrik dari material kardus bekas, kemudian kertas-kertas bekas, kemudian kita eksplorasi, kita kasih resep bagaimana mencampurkan satu kesatuan agar kekuatan material kardusnya itu bisa lebih kuat gitu kan ya. Biar sesuai dengan kelas-kelas yang ada tadi, dari kelas A, B, C, E, F gitu, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Apalagi kalau kita melihat secara fungsi, kalau di Dus-Duk-Duk sendiri itu kan kardusnya itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam produk, sehingga kita bekerja sama dengan pabrik adalah bertujuan bagaimana kita bisa mengejar kekuatan yang bisa sustain, produknya yang bisa sustain, kemudian yang paling besar adalah bagaimana kita bisa memberikan kualitas yang terbaik untuk pembeli kita. Jadi hal yang perlu saya garis bawahi di sini sebenarnya adalah bagaimana tantangannya kita sebagai bisnis ekopreneur gitu ya. Itu adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan produk kita yang semula dari bahan-bahan yang sederhana itu bisa bernilai jual. Nah, justru itu tantangannya. Tadi Mbak Fania pun juga demikian ya kan. Dari kantong semen kemudian bagaimana itu bisa membuat sebuah tas yang fashionable, tas yang berkelas gitu. Itu adalah tantangannya seperti itu. Itu tantangan yang menurut saya nggak bisa dipisahkan karena konotasinya orang itu selalu mendengarkan atau orang selalu melihat bahwa sampah atau sesuatu yang berhubungan dengan ramah lingkungan itu selalu berhubungan dengan recycle atau berhubungan dengan barang-barang bekas atau bahan-bahan bekas yang kemudian dijadikan sebuah produk baru gitu. Nah, justru malah bagaimana proses-proses sebenarnya proses ramah lingkungan atau proses eco itu sendiri pun tidak hanya menggunakan mungkin material satu kemudian digunakan lagi atau reuse gitu kan ya, tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana kita bisa mengemas kegiatan usaha kita itu sendiri mungkin dari mulai penggunaan material yang bisa kita reuse, kemudian bagaimana proses daur ulang, bahkan juga bagaimana setelah kita menghasilkan produk-produk kita. Hampir sama juga kan ya, tadi Mbak Fania pun juga menceritakan itu, bagaimana dari mulai dari produknya itu tas, kemudian bagaimana emisi karbonnya itu juga bekerja sama dengan beberapa orang untuk menanggulangi limbahnya itu agar tetap menjadi ramah lingkungan. Nah, itu justru dari A sampai Z-nya harus kita pikirkan agar benar-benar menjadi ecopreneurship gitu. Nah, kalau dibilang kardus itu sebenarnya juga dari mana ramah lingkungannya? Kalau kardus itu sendiri sebenarnya sangat cepat untuk didaur atau diurai oleh alam. Nah, itu sebagai salah satu poin juga bagaimana kita berpikir bahwa material kardus itu bisa dikembangkan sebagai produk yang didaur ulangnya lebih cepat, diurai oleh alamnya juga lebih cepat gitu kan ya, selama 2 bulan kalau kita lihat dibandingkan dengan produk-produk lainnya, mulai dari styrofoam mungkin, botol kaca mungkin, atau tali dan lain sebagainya, atau terutama plastik gitu kan ya. Nah, bahkan mungkin lembaran kayu juga gitu kan ya. Kardus justru malah hanya 2 bulan saja bisa diurai oleh alam gitu. Jadi sebenarnya yang pengen kita angkat dari bisnisnya Dus-Duk-Duk pun itu bukan hanya sekedar bagaimana kita mengeksplorasi material kardus secara kreatifnya saja, tapi di balik itu pun sebenarnya kita punya visi misi bahwa dengan adanya material kardus itu kita bisa menawarkan dengan material alternatif lain yang itu bisa dikembangkan dengan berbagai macam produk dengan fungsi yang sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu teman-teman. Dan menurut saya kalau itu bisa kita kembangkan dalam bisnis yang sekarang terjadi, itu bisa menjadi suatu bisnis yang sangat
sesuai atau sangat bisa diandalkan gitu. Karena kita melihat sekarang berwirausaha yang kekinian itu tidak hanya bermodalkan uang, tapi bagaimana berwirausaha di saat ini adalah bagaimana kita modalnya adalah modal kreativitas, ya kan. Kalau kita berbicara dulu, mungkin zaman-zaman dulu itu banyak pebisnis-pebisnis yang sudah mulai sukses, modalnya mungkin modal dengkul. Kalau zaman-zaman sekarang, ya bagaimana kita bisa menciptakan bisnis kita itu dengan modalnya adalah modal kreativitas. Mbak Fania pun juga sangat kreatif menurut saya, karena bagaimana dia bisa menciptakan pekerjaan, bisa menciptakan bisnis yang memanfaatkan dari limbah kantong semen bisa digunakan untuk tas fashion yang sangat fashionable. Nah, itu kan berarti modalnya juga modal kreativitas gitu kan ya. Walaupun mungkin saya juga kurang tahu modalnya, modal keuangan dan sebagainya, saya rasa sih nggak terlalu besar gitu kan ya. Nah, itu justru malah membuat teman-teman yang ada di sini mungkin bisa menjadi inspirasi bahwa saat ini berwirausaha, terutama berwirausaha di bidang ecopreneurship itu sangat memungkinkan bahwa dimulainya adalah saat kita berbisnis itu dengan modalnya ya modal kreativitas, apa-apa yang ada di sekitar kita. Bisa jadi, entah ya Mbak Fania mungkin inspirasinya mungkin pada waktu bangun rumah, atau mungkin tetangganya bangun rumah, ada kantong semen banyak, itu kan bisa jadi salah satu inspirasi gitu kan ya. Saya pun juga demikian gitu. Ternyata dari kuliah, kemudian oh iya ya di rumah itu ternyata banyak material kardus, jadi harusnya ini bisa kita kembangkan untuk berbagai macam produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, dan itu bisa menjadi material alternatif yang kita tawarkan ke masyarakat luas sebagai material yang lebih ramah terhadap kehidupan di sekitar kita gitu. Nah, kalau berbicara tentang bisnis kreatif, kemudian bagaimana kita mengedepankan ramah lingkungan itu sendiri, saya itu sebenarnya punya 4 pilar ini gitu. Jadi ketika saya berbisnis atau ketika saya mendirikan Dus-Duk-Duk itu sendiri, memang pertama kali adalah bagaimana kita punya imajinasi, kita punya goals, kita punya cita-cita juga gitu kan ya, yang kemudian kita korelasikan dengan kreativitas kita. Kreativitas kita itu bisa dianggap sebagai modal atau hal-hal yang berhubungan dengan diri kita sendiri, kompetensi kita sendiri, yang bisa menunjang goal kita gitu. Dan dari 2 korelasi tersebut itu sebenarnya akan paling bisa berimpact atau akan paling bisa diwujudkan ketika kita bisa tahu bahwa bisnis kita ini bisa menjawab permasalahan apa sih gitu. Nah, yang pada akhirnya itulah problem solving yang bisa kita tawarkan. Saya pun juga nanti akan menceritakan sedikit bagaimana proses Dus-Duk-Duk itu sebenarnya visi misi kita menjawab permasalahan apa sih gitu kan, yang jadi nggak cuma sekedar kita memanfaatkan kardus aja sampai akhirnya kita bekerja sama dengan pabrik, kemudian kita bisa mendaur ulang kertas kardus kita dengan pabrik, bekerja sama dengan pabrik yang pada akhirnya itu bisa menjawab permasalahan, tidak hanya menjawab permasalahannya secara lingkungan saja, tapi menjawab permasalahannya juga secara bisnisnya gitu. Tadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Fania juga, bahwa ketika kita berbicara tentang ecopreneurship, berarti sudah ada 2 kata gitu kan ya. Eco, kemudian preneurship, entrepreneur gitu kan ya. Nah, itu pun juga sudah sangat mewakili bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan yang diwakilkan dengan kegiatan kita secara bisnis gitu. Nah, saya sendiri pun juga demikian kalau kita berbicara tentang bisnis di Dus-Duk-Duk itu sendiri, ketika sebenarnya visi misi awalnya itu adalah untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan material alternatif gitu kan ya, dan kita menawarkan material alternatifnya adalah kardus gitu. Ternyata impact-nya tidak hanya bisa menawarkan material kardus itu untuk material alternatif yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, tidak hanya itu, tapi ternyata bisa lebih dari itu, bisa di bidang-bidang yang lainnya, dari mulai bidang desain, kemudian bidang kreativitas gitu kan ya, karena memang produk-produk yang kita tawarkan sangat erat hubungannya dengan kreativitas, dengan desain. Terus kemudian mungkin di bidang pendidikan juga iya, bagaimana kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kita perlu loh ada material alternatif yang bisa kita manfaatkan untuk pendidikan di sekitar kita, misalnya seperti itu. Atau mungkin secara bisnis gitu. Nah, secara bisnis pun juga kita tidak menutup kemungkinan bahwa material yang kita gunakan, walaupun mungkin
kita menggunakan produk-produk kita dari sampah, harusnya itu pun juga harus bernilai secara ekonomi gitu kan ya. Tadi Mbak Fania pun juga sempat menyebutkan bahwa jualan ikat pinggang aja di luar negeri ketika harganya cuma sekitar 150.000, orang-orang di luar kaget ya kan, betapa murahnya gitu kan ya, Nah, itulah yang sebenarnya harus kita terus edukasi ke masyarakat kita bahwa sebenarnya tidak semua produk-produk yang berhubungan dengan ramah lingkungan itu selalu berhubungan dengan sampah yang pada akhirnya harus dihargai dengan harga yang murah gitu. Karena secara proses itu akan sangat lebih lebih jelimet. Kalau orang Jawa bilangnya itu lebih susah, lebih menantang juga gitu kan ya. Karena kita melihat bahwa bagaimana proses untuk memperkenalkan produk dengan material-material tersebut adalah tantangannya bagaimana bisa menampilkan produk-produk yang dari sampah, produk-produk yang dari sampah itu pada akhirnya bisa bernilai value-nya secara lebih dan bisa bernilai secara estetis juga gitu. Nah, ketika berbicara kardus itu pun saya sebenarnya ada visi misi yang lucu juga ketika kita berbicara tentang kardus itu. Dusdukduk itu dimulai dengan visi misi New Kardus Generation gitu. Saya mengatakan seperti itu karena kalau kita melihat material kardus itu konotasinya itu terlalu dinegatif-negatifkan gitu, karena semua orang merasa bahwa kardus itu ya sampah gitu kan ya. Semua orang merasa bahwa kardus itu sampah gitu. Sampai akhirnya pun konotasi-konotasi yang muncul itu kan jadi kurang baik gitu kan ya. Ada lagu lelaki kardus gitu kan ya, sampai masuk politik jenderal kardus gitu kan ya, sampai ada bahkan presiden kardus lah, apalah gitu yang pokoknya yang konotasinya buruk-buruk semuanya itu ada di kardus gitu kan ya. Yang sebenarnya gitu kalau kita telisik dan kita pelajari tahun 2013 sampai tahun 2020 ini justru malah Dusdukduk dan saya dan tim itu justru malah bisa membuktikan bahwa sebenarnya dengan material kardus itu kita bisa menimbulkan atau bisa menciptakan banyak barang-barang baru, barang-barang yang sesuai dengan fungsi yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan ya, sesuai dengan target market kita yang itu masih relate dengan kardus itu pada umumnya gitu. Jadi kalau pertama kali kan kita melihat material kardus itu tentunya ya untuk kemasan air mineral mungkin, atau mungkin kemasan mie instan gitu kan ya, atau mungkin teman-teman di sini untuk kardus itu kan untuk menyimpan barang-barang kenangan luka bersama mantan mungkin gitu kan ya, kemudian ditaruh di tempat sampah lagi gitu, akhirnya ke sampah lagi gitu kan ya. Padahal sebenarnya secara value material kardus itu sangat luar biasa gitu. Makanya saya berharap bahwa dengan adanya Dusdukduk ini kita bisa membuktikan kepada banyak orang bahwa dengan material kardus yang sebenarnya punya keterbatasan itu pun, tapi punya beberapa kelebihan-kelebihan lain yang itu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu. Jadi Dusdukduk itu sendiri apa sih gitu kan ya? Dusdukduk itu adalah perusahaan industri kreatif yang menghasilkan produk-produk furniture, home decor, dan dekorasi event dengan konsen penggunaan material kardus. Dengan target segmentasi kita business to business yang pertama kali gitu. Dan Dusdukduk itu sendiri berdiri tahun 2013 pada waktu saya masih kuliah juga gitu. Tahun 2013 kuliah, bikinnya Dusdukduk bersama dengan teman-teman saya. Dusdukduk itu sendiri dari nama kardus untuk duduk gitu. Dan keunggulan produk kita sudah pasti ya, unik, kreatif, itu menjadi benang merah atau nadi kita gitu, karena memang kita rata-rata tim kita memang dari basicnya adalah dari desain produk gitu. Kemudian berbasis desain sudah otomatis, kemudian bisa mengeksplorasi material kardus ramah lingkungan gitu. Dan sebenarnya yang sering saya ceritakan juga, kenapa sih Dusdukduk itu dulu sangat keinginan saya itu sangat menggebu-gebu untuk membuat Dusdukduk, salah satunya adalah tahun 2012, tahun 2000-an lah ya, mungkin 2010, 2011, 2012, 2013 gitu, awal-awal saya masuk di desain produk, itu banyak sekali perkembangan di desain produk yang mereka visi misinya adalah ramah lingkungan gitu. Nah,
ketika membicarakan ramah lingkungan, tapi justru malah desainer-desainer produk itu juga banyak sekali yang menggunakan material-materialnya, menurut saya itu materialnya belum cukup ramah lingkungan gitu. Ada yang membuat produk-produk mungkin untuk interior atau mungkin untuk dekorasi dan sebagainya itu malah menggunakannya mungkin dari kayu, ada yang mungkin dari banner mungkin, ada yang dari plastik dan sebagainya gitu, ada yang dari resin gitu kan ya. Nah, itulah yang membuat saya semakin kuat visi misinya bahwa ini harus ada penawar, harus ada material lain yang ditawarkan ke masyarakat agar masyarakat itu bisa paham bahwa nggak semua material-material yang mereka tawarkan sebagai seorang desainer itu benar-benar ramah lingkungan loh, walaupun visinya ramah lingkungan gitu. Nah, itu yang menurut saya harus kita berikan edukasi, dan justru itu yang menjadi tantangan kita bahwa kita dalam bidang industri kreatif mungkin atau mungkin bisnis ecopreneurship sendiri, bahwa kita bisa mengedukasi masyarakat tidak hanya berdasarkan fungsi produknya saja, tapi bagaimana value-value yang kita tawarkan ke masyarakat luas dengan produk yang kita hasilkan. Nah, ini produk saya tahun 2013. Jadi kalau dulu pertama kali tugas kuliahnya tanpa sandaran, tahun 2013 kita kembangkan dengan menggunakan sandaran. Ini materialnya material kardus, full 100% tanpa bahan perekat, tanpa bahan penguat, kekuatannya bisa 180 kg untuk yang duduk. Nah, tidak hanya berhenti di situ, kita terus mengeksplorasi material kardus itu sampai tahun 2018 kita berhasil mengeksplorasi material kardus itu lagi dengan kolaborasi, tentunya dengan kolaborasi dengan pabrik, akhirnya bisa menghasilkan 300 kg. Jadi kekuatan dari yang 180 kg akhirnya bisa lebih kuat lagi sampai 300 kg. Gitu. Kemudian dari situ, tidak hanya berhenti di situ inovasi dan kreasi kita terus berupaya untuk menjadikan material kardus ini untuk berbagai macam kebutuhan. Mulai dari dekorasi yang ada di butik, dekorasi di mall, dekorasi untuk pameran, dekorasi untuk wedding, dekorasi untuk butik-butik fashion gitu kan ya. Nah, ternyata dari material kardus yang tadi itu sampah gitu kan ya, sampah itu kan konotasinya kotor, nggak mungkin estetis gitu kan ya, tapi justru dari material kardus itu kita berupaya agar yang kita hasilkan itu benar-benar bisa seindah yang ada di layar ini gitu. Bisa dibayangkan gitu kan ya, ternyata material kardus itu bisa disandingkan dengan baju-baju yang cantik, kemudian wedding, kemudian di mall, kemudian di pameran-pameran gitu kan ya, dengan inovasi-inovasi, dengan kreasi-kreasi yang kita hasilkan gitu. Dan ini pun sebenarnya kita berupaya terus bahwa dari satu material itu kita terus mengeksplorasi bisa diapain aja nih gitu. Itu yang menurut saya bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk mengembangkan satu material khusus yang berhubungan dengan ramah lingkungan atau berbisnis dengan material apapun itu, berarti inovasi, kreativitas itu menjadi salah satu benang merah yang itu harus kita terus kembangkan agar orang-orang itu bisa menerima, bisa paham juga terhadap apa yang bisa kita kembangkan dengan produk kita gitu tentunya. Dan tentunya ini juga sangat berkorelasi dengan cita-cita kita bahwa kita kan pengen membuat bisnis yang sustain. Kita pengen membuat bisnis yang terus berkelanjutan, yang pada akhirnya itu bisa menimbulkan orang-orang paham bahwa kita tidak hanya bisa mengedukasi masyarakat itu secara gamblang, tapi mengedukasi masyarakatnya itu secara tersirat di balik dari produk-produk yang kita hasilkan gitu. Karena kan kalau kita melihat orang Indonesia tuh kadang-kadang agak-agak susah gitu kan ya kalau untuk diomongin gitu kan ya. Orang-orang Indonesia itu harus dibuktikan dulu gitu kan ya. Orang-orang Indonesia itu harus dibuktikan dulu dengan produk yang dihasilkan, dengan hal-hal yang mungkin itu dirasa akan menimbulkan komentar yang wow hasilnya bagus, wow hasilnya luar biasa, atau mungkin wow untungnya banyak gitu. Nah, itu dari situ mungkin orang Indonesia akan sangat lebih percaya gitu kan ya. Nah, itu justru yang membuat kita harus semakin bersemangat untuk menciptakan sebuah bisnis yang mungkin
latar belakangnya adalah ramah lingkungan, kemudian creative planner mungkin, atau design planner mungkin yang berhubungan dengan bisnis, adalah bagaimana kita bisa memicu orang untuk melihat produk-produk kita itu secara berkualitas, gitu kan ya. Yang pada akhirnya orang benar-benar, oh ya beneran lah ya, kalau gini ya value-nya benar-benar bagus. Oh ya kalau seperti ini berarti memang benar-benar ya nggak ragu lah ya kalau gini harganya mahal gitu. Karena kita melihat kan kalau di luar negeri orang sudah sangat menghargai produk-produk ramah lingkungan gitu kan ya. Nah di Indonesia mungkin tantangannya adalah itu. Nah tugas kita sebagai desainer, tugas kita sebagai entrepreneur adalah bagaimana menghasilkan produk-produk kita yang sangat berkualitas, yang sampai orang itu benar-benar tercengang dengan produk kita gitu kan ya. Sama Mbak Fania pun juga begitu kan. Tadi kita melihat tasnya Mbak Fania aja sekilas seperti oh ini ya kayak kulit lah ya, kulit. Tapi setelah kita melihat ternyata oh bukan, ini dari kantong semen loh. Pasti orang akan sangat interesting terhadap produk-produk semacam itu gitu kan ya. Karena pada waktu kita melihat dengan apa yang dipikirkan itu memang sangat benar-benar berbeda. Bahkan kalau kita melihat sekilas gitu kan dekorasi-dekorasi ini mungkin ini ya dari multiplex atau mungkin dari styrofoam atau mungkin dari apa gitu kan ya. Tapi ternyata ketika kita bisa mengedukasi masyarakat, kita bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa ini dari material kardus loh, dari paper loh yang bisa dikembangkan, bisa dikembangkan, bisa didaur ulang, bisa di reuse juga gitu kan ya. Nah itu adalah poin-poin value tambahan yang bisa kita jelaskan ke masyarakat. Gitu. Nah ini beberapa contoh-contoh dekorasi kita yang ternyata bisa dari kardus itu kita bisa masuk ke berbagai macam lini platform gitu kan ya. Bahkan kita bekerja samanya hire kliennya itu tidak main-main gitu kan. Dari material kardus yang sampah ternyata ini salah satunya adalah dekorasi untuk Google Indonesia. Ini tahun 2018 kalau nggak salah 2018, kemudian 2019 kemarin juga Google juga meng-hire Dus-Duk lagi untuk dekorasi mereka lagi. Sekitar 2-3 kali lah gitu bekerja sama dengan Google Indonesia. Bisa dibayangkan gitu kan ya, dari material kardus pun ternyata kita dengan kreativitas kita, dengan semangat kita, dengan edukasi kita yang terus-menerus dan fokus itu pada akhirnya bisa bekerja sama dengan brand-brand yang berkelas. Nah itu pula yang pada akhirnya bisa mempercayakan klien kita, mempercayakan pembeli-pembeli kita bahwa dengan dekorasi yang terlihat remeh-temeh gitu kan ya, tapi dengan klien-klien yang sudah mulai percaya dengan kita, klien-klien besar yang sudah mulai percaya kita, pada akhirnya itu bisa menunjang bisnis kita akan bisa sustain gitu. Terus kemudian yang ini adalah dekorasi untuk brand fashion. Kalau teman-teman tahu, ini adalah brand fashion H&M, H&M brandnya. Itu untuk dekorasi spesial ulang tahun mereka gitu kan ya. Nah ini adalah dekorasi spesial ulang tahun mereka yang ada di mall di Jakarta dan di Surabaya gitu. Jadi bayangin semua mall di Surabaya dan semua mall di Jakarta itu dekorasinya terbuatnya dari material kardus gitu kan. Dan itu dibuat oleh orang Indonesia, dibuat dari brand Indonesia namanya Dus-Duk gitu. Ulang tahun di tahun 2019. Dan itu adalah pertama kalinya brand fashion internasional meng-hire dekorasi langsung yang ada di negara tersebut gitu. Jadi ini pertama kalinya brand tersebut meng-hire dekorator asli negara tersebut untuk ulang tahun mereka. Jadi sebelum-sebelumnya kalau teman-teman mungkin jalan-jalan ke mall gitu ya, sempat melihat dekorasi-dekorasi yang ada di mall gitu, di tokonya brand ini, itu biasanya mereka mendatangkannya dari luar negeri, minimal dari Singapura atau mungkin dari Swedia, dari Finlandia gitu, dari London juga gitu. Tapi justru malah di edisi ulang tahunnya mereka pada waktu tahun 2019 itu mereka meng-hire Dus-Duk. Nah ini menjadi salah satu semangat dan salah satu bukti bahwa kita tidak bisa menciptakan sebuah bisnis itu hanya ala kadarnya dari satu material kemudian kita mengembangkan material tersebut hanya berdasarkan oke, kita dari satu material kemudian kita gunakan kembali aja gitu. Tidak, tapi bagaimana proses-proses kita menciptakan sebuah kreasi baru, menciptakan sebuah daur ulang baru mungkin, menciptakan sebuah gagasan-gagasan ide baru yang pada akhirnya itu menarik perhatian orang
menarik perhatian banyak orang yang bisa juga sevisi misi, menarik orang yang juga mereka juga pengen ada sebuah estetika baru yang bisa ditawarkan. Kalau seperti ini kan otomatis yang kita tawarkan tidak hanya estetika, tapi bagaimana setelah estetika ini muncul, gitu kan ya, setelah di dekorasinya selesai pun bagaimana prosesnya adalah ini pun juga akan sangat mudah dihancurkan, sangat mudah didaur ulang, bahkan sangat mudah digunakan kembali gitu. Karena misal kalau mungkin dari Surabaya mau dipindahkan lagi ke Malang atau mungkin ke Bali mungkin sangat mudah karena materialnya material kardus ringan gitu kan ya. Itu pun juga terjadi di dekorasi-dekorasi yang Gus Duk hasilkan gitu. Terus kemudian kita juga bekerja sama dengan Mbak Andin. Waktu itu Mbak Andin bikin pameran untuk foto-foto perjalanan adiknya yang melakukan perjalanan dari Belanda sampai ke Indonesia selama 11 bulan menggunakan sepeda gitu kan ya. Jadi bersepeda dari Belanda ke Indonesia, foto-fotonya diabadikan dalam sebuah pameran. Jadi belakangnya Mbak Andin, kemudian ada foto-fotonya banyak sekali waktu itu menggunakan material kardus gitu. Dan justru uniknya di sini kita bekerja sama dengan Mbak Andin pun, karena Mbak Andin juga sangat concern dengan ramah lingkungan. Jadi ini juga kolaborasi juga gitu dengan Mbak Andin. Justru malah setelah pameran ini selesai, semua dekorasinya ini itu kita kerjasamakan dengan salah satu organisasi juga yang bisa mendaur ulang material-material kardus kita ini, yang akhirnya dari dekorasi kita semua ini didaur ulang kemudian dijadikan notebook. Nah, dari notebook itu akhirnya ada tangan-tangannya Mbak Andin, diberikan ke klien-kliennya Mbak Andin, diberikan ke partner-partnernya Mbak Andin gitu. Jadi justru malah saya sangat berterima kasih juga dengan Mbak Andin karena punya visi misi yang sama di produk-produk ramah lingkungan dan dibantu juga untuk mengeksplorasi produk ini tidak hanya dari pengelolaan saja sampai ke dekorasi, tapi justru malah setelah dekorasi kita gunakan untuk apa lagi nih? Ternyata bisa digunakan untuk notebook waktu itu. Gitu. Keren banget Kak Arif. Terus kemudian ini juga salah satunya bikin hutan gitu di salah satu mall. Kalau nggak salah Novania waktu itu juga sempat datang ya di dekorasi ini yang kita bikin ini. Ini adalah bikin hutan di salah satu mall gitu kan ya, 15 meter kali 10 meter kalau nggak salah itu semua materialnya terbuat dari material kardus gitu. Jadi justru malah kita juga pengen memberikan bukti bahwa material kardus yang warna coklat pun dari warna-warna asli tanpa bahan lain dari cat mungkin atau mungkin stiker atau apapun non finishing sekalipun itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang indah dan estetik. Kalau gini kan udah nggak kelihatan nih sampahnya di mana nih, ini nggak kelihatan banget nih kalau ini sampah gitu kan ya. Nah ini justru yang menjadi visi misinya Dus Duk Duk bahwa kita bisa menampilkan produk dengan material alternatif kardus itu untuk sesuatu hal yang lebih estetik dan bisa diterima oleh masyarakat dengan sangat luar biasa dengan tanggapan yang gila beneran ini dari material kardus, hutannya dari kardus mungkin dan sebagainya. Nah itu justru yang jadi visi misi kita gitu. Ini juga kita bekerja sama dengan Mas Ivan Gunawan gitu kan ya. Nah ini juga gitu waktu itu Mas Ivan dan teman-teman di Ikatan Perancang Mode Indonesia bikin bikin pameran untuk tas-tasnya mereka yang mereka juga tas-tasnya itu menggunakan kain-kain dari daur ulang, dari kain belacu, dari kain perca gitu dan didekorasi di sini waktu itu. Gitu. Terus kemudian kita juga bikin produk kardus juga dekorasi ini untuk Bright Story Fair, Tokopedia Fair, Parent Story Fair gitu kan ya. Nah ini juga membuktikan bahwa material kardus itu nggak, kalau dilihat sekilas ini kan nggak ada bedanya gitu ya dengan produk-produk yang mungkin dari styrofoam atau dari kayu atau dari multiplex gitu kan ya, bahwa sebenarnya hampir sama. Justru malah dengan material kardus ini setelah selesai pun malah dari pihaknya Tokopedia malah justru kepengen semua dekorasinya ini dipindah ke kantor, dari venue dipindah ke kantor. Jadi dari venue gampang sekali mau mau dibawa lagi, mau dirakit lagi dengan sangat mudah gitu. Itu salah satu yang kita tawarkan gitu. Nah, justru di masa pandemi ini dari dekorasi itu kan ya dari Dus Duk Duk secara perkembangannya gimana gitu kan ya. Kan dekorasi itu secara pandemi sendiri tidak berkembang dengan
sangat pesat lagi gitu kan ya, karena orang-orang mungkin sudah banyak yang ada di rumah atau di rumah aja gitu. Malah justru di masa pandemi ini Dus-Duk mengembangkan produk material kardus ini untuk berbagai macam kebutuhan. Dari Dus-Duk sendiri itu kita custom decoration gitu kan ya, dekorasi kardus. Kemudian kita mengembangkan yang kedua brand kita yang kita launching di bulan April, yaitu produk mainan anak-anak gitu. Jadi kita bikin mainan anak-anak, puzzle anak-anak yang bisa dilepas pasang selama di rumah aja gitu. Karena kita melihat orang tua kan di rumah banyak stres gitu kan ya. Kalau kita melihat orang tua tiba-tiba jadi guru gitu, jadi guru di rumah dari mulai jam 7 sampai jam 3 sore gitu kan ya. Nggak sempat masak gitu kan ya, harus nungguin anaknya sekolah online gitu, udah stres aja orang tuanya gitu. Kita melihat harus dibikin nih, kira-kira apa nih yang bisa bikin menarik atau apa yang bisa kita tawarkan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk mereka mungkin lebih happy di rumah juga gitu kan ya. Salah satunya adalah produk mainan anak-anak gitu. Terus kemudian kita bikin juga brand baru kita namanya Pack Impact. Insya Allah bulan depan ini kita akan launching. Karena kita melihat ya selama pandemi ini kita melihat potensi banyak orang yang sudah mulai di PHK, kemudian orang-orang yang tidak bekerja, akhirnya membutuhkan bisnis gitu kan ya. Nah banyak orang yang memulai bisnis, pada akhirnya saya melihat bahwa saya sebagai seorang desainer juga punya visi misi bahwa saya harus membantu orang-orang yang ingin berbisnis itu untuk bisa mempresentasikan produknya secara baik gitu. Salah satunya mempresentasikan produk secara baik adalah salah satunya ya dengan kemasan gitu kan ya. Makanya kita bikinnya adalah brand Pack Impact ini gitu. Karena kita kepengen membantu banyak orang, membantu orang-orang yang mungkin bisa memulai berbisnis gitu kan ya, agar bisa mempresentasikan produknya dalam kemasan itu secara baik, secara desain. Karena kan kalau kita melihat produk-produk di Indonesia itu sudah banyak yang kreatif gitu kan ya, mulai dari mungkin kayak fashion tadi yang Mbak Fania mungkin, atau mungkin yang punya Mas Edi dan sebagainya, itu udah nggak diragukan lah kreativitasnya produk-produk Indonesia. Tapi bagaimana kita bisa mempresentasikan produk itu secara baik, secara bagus, mungkin itu yang menjadi salah satu kekurangan di UKM-UKM kita gitu. Dan mungkin itu juga yang bisa menantang kita agar ke depan kita bisa memperkenalkan produk-produk kita. Karena kita melihat kan kalau negara-negara di sekitar kita, mungkin di Malaysia, mungkin di Singapura, di Thailand, kalau kita melihat kan mereka itu kalau bikin produk-produk kreatif UKM mereka itu sangat bagus banget gitu kan ya. Makanan di packaging dengan sangat bagus gitu kan ya. Produk-produk perhiasan mungkin dari manik-manik kaca atau mungkin dari apapun itu mereka juga sangat bagus kemasannya gitu kan ya. Ya, itu yang menurut saya harus dikembangkan dengan Indonesia, bahwa UKM Indonesia ini nggak kalah loh bisa mempresentasikan produk-produk mereka secara baik gitu, secara kemasannya gitu. Terus kemudian kita juga punya produk yang akan kita launching beberapa bulan ke depan adalah roommate gitu. Ini lebih ke retail produk perabotan rumah tangga. Ada lighting, terus kemudian rak buku, kemudian mungkin hiasan-hiasan yang ada di rumah gitu kan ya. Karena selama di rumah aja tuh orang-orang mulai melihat potensi rumah saya ini harus bisa cocok untuk digunakan dalam segala macam posisi dengan segala macam keindahan yang gimana caranya agar betah di rumah lah gitu kan ya. Nah kita melihat potensi itu, dan kita melihat potensi bahwa material kardus ini juga harus bisa dikembangkan ke luar negeri, nggak cuma ada di Indonesia aja, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan pangsa pasar yang lebih luas lagi secara usaha gitu kan ya. Bener banget Kak. Nah ini juga yang Ya. bisa Halo, ya, halo Mbak. Halo Pak Arif. Halo. Ya, instruksi mohon maaf saya potong karena waktunya sudah lewat ini, jadi mungkin bisa disudahi, silahkan Kak V. Oh iya, siap. Mungkin saya tutup dulu sedikit ya Mbak. Boleh Kak Arif, silakan Kak Arif. Ya, terima kasih Mbak Talita sudah mengingatkan gitu kan ya. Jadi secara singkat ya, jadi dari material kardus yang kita kembangkan itu pun juga akhirnya kita bisa mengekspor dan mengimpor dari beberapa produk yang kita tawarkan. Terus kemudian dari perkembangannya pun dari 2013 sampai 2019 kita bisa melaporkan bahwa dari material kardus yang sederhana itu akhirnya bisa banyak kita butuhkan, bahkan kita bisa menghasilkan berbagai macam lembar material kardus gitu. Bahkan kita juga pernah
tahun 2020 kita dianugerahi penghargaan salah satunya yaitu Forbes Indonesia, yang tidak pernah kita sangka juga gitu bahwa dari material kardus bisa mendapatkan penghargaan tersebut gitu. Dan terakhir dari saya mungkin ini adalah satu kalimat penutup, yaitu kreativitas terbaik adalah kreativitas yang tidak merugikan menurut saya, dan bisnis yang terbaik adalah bisnis yang bisa bermanfaat bagi sekitar kita itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ada beberapa kontak dari bisnis saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak V. Terima kasih Kak Arif. Wah, rame banget nih Kak Arif. Aku lihat dekorasinya tadi banyak banget dan bagus-bagus banget ya Kak. Banyak juga yang di-hire, udah dekorasinya udah selesai terus diambil ke kantornya masing-masing. Nanti kita bakal sharing-sharing lagi Kak Arif di sesi terakhir ya Kak Arif. Oke, selanjutnya udah 2 materi nih, udah 2 cerita dari 2 ekopreneur kita. Kayaknya kita games dulu lagi kali ya, yang tadi masih ketinggalan main Kahoot-nya, kali ini bisa nge-games lagi nih. Untuk Kak Putri, gimana Kak Putri? Siapkah atau Kak Nabila? Aku. Kak siapa nih? Nabila. Oke, Kak Nabila, aku persilakan. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Iya. Siang Kak. Harusnya akan aku bantu. Aku Nabila Rizky Ramadanti, salah satu member Gejala Kebersihan Divisi Desain dan Kreatif Konten. Nah, sekarang kita akan ke games tebak judul lagu. Di sini nanti kalau misalnya ada yang tahu, langsung jawab aja di kolom chat ya. Oke, Kak Putri langsung aja kita mulai. Lagu pertama. Ini OST film Star is Born. Judul lagunya aja ya, teman-teman. Audionya belum terdengar ya, Kak? Iya, belum. Oke. Oh, keren banget nih udah ada yang jawab. Oke. Jawabannya benar banget. Judulnya adalah Shallow. Oke, Kak, next song. Lagu kedua ini pasti udah pada tahu sih. Osnya jangan disebutin Kak. Dengar langsung musiknya aja Kak Nabila. Oke. Ih, asik banget nih, siapa nih fansnya? Keren. Aku tahu itu pedal pop. Pedal pop kan. Rame ngetik. Aku lemah kayak gini. Bisa nggak Kak? Bentar. Ini yang aku nggak mau disetar. Oke, bentar ya. Ada trouble. Next song aja nggak apa-apa, di-skip nanti balik lagi bisa. Ini ngebut. Ya, aku ulang share screen dulu. Gak kedengeran. Oh, oke. I'm more than getting go me have your day. Tell me, oh yeah. Army Lover. Tokopedia Kak.
kan kalau dari SD Jakarta banyak. Salah. Depannya R ada 3 kata. Nabila ada yang skip tuh katanya nyerah. Tangan Iya bener tuh Rayon Pulau Kelapa. Oke, next song Kak. Rayuan Pulau Kelapa bener banget. Yo, sini. Indi. Apa passwordnya? Lagu Malaysia ini. Oke, udah tahu ya. Next song. Laksana Raja Laut. Ini pasti anak TikTok kan. Gila apa ya ini ya guys? Play dead. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's Next kan, next. Nanti ada yang joget di sini, takut saya. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be apa ya, serius? alone. Even when we go through change, Muncul di even when we iklan-iklan roll. gitu. Remember that I told you I found my way. Oke Kak, next song. Biasanya pasti juga nih. Syukur. Iya, santai Kak. Oke, next song Kak. Gugur bunga ini syukur ya, bukan gugur bunga. Ayo, Mia Maroon 5. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything. Aku nggak tahu sejauh ini. Coba, Men, tolong. Maps. Ini kemarin pernah hit. Lagi saya aja bang. Abang pesannya lagi saya bang. Sejak pertama kita bertemu, Ini pasti yang tahu ngikutin saya. kau tebarkan rindu dalam kalbu, membuatku memikirkan kamu. No next apa 10 lagu aja? Bebas. Ya, PGC. Udah cukup kali ya, ntar pada joget nih kalau diterusin. Oke. Yaudah, makasih banyak ya atas partisipasinya dan mohon maaf nih games ini nggak ada hadiah karena kan beda-beda yang nebak duluan-duluannya. Oke Kak Faye, sekian dari aku, makasih banyak. Terima kasih Kak Nabila, gamenya seru banget. Yang jawab juga semangat banget, aku lihat-lihat buru-buruan nih ngetiknya. Keyboard mania semua nih kayaknya. Lanjut. Mas, udah pada semangat, udah balik lagi fokus sama kita nih. Kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya. Ada dari Kak Edi Fajar nih. Halo Kak Edi Fajar. Halo Kak. Asik, Kak Edi Fajar udah gabung sama kita nih. Kak Edi Fajar ini bakal berbagi tentang kisahnya di Ecopreneurship. Aku bacain sedikit nih tentang Kak Edi. Kak Edi ini founder dari Eco Business Indonesia yang konsepnya keren banget nih, ada 3P. Konsep yaitu people, planet, dan profit. Keren banget Kak Edi.
Kak Edi ini aktif di berbagai organisasi tentang empowerment pemuda ya Kak, kayak pengembangan pemuda gitu. Di berbagai, satu lagi, Kak Edi juga salah satu founder dari Gajah Kebersihan nih. Langsung ketemu sama foundernya di sini. Oke Kak Edi, lah kita bakal lanjut aja kali ya Kak. Kak Edi juga nulis buku ternyata. Nulis buku juga ya Kak? Buku gambar. Buku gambar. Oke, kepada Kak Edi aku persilakan aja Kak langsung. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya sangat berterima kasih sekali kepada Kak Fania. Tadi pemateri pertama, Kak Fania salah satu guru saya yang banyak mengajarkan tentang seni kreativitas di bidang fashion dan ecopreneurship. Makasih sudah berkenan hadir nih Kak Fania di tengah kesibukan waktunya. Yang kedua juga tadi Mas Arif nih. Mas Arif salah satu guru inovasi juga nih ya. Bagaimana tadi dari kardus bisa jadi hal yang bermanfaat. Terima kasih juga Kak Arif di tengah kesibukannya sudah mau berbagi sama teman-teman nih. Mudah-mudahan nanti di sesi hari ini akan banyak muncul tumbuh regenerasi dari Kak Arif baru dan Kak Fania yang baru juga. Waktu saya nanti nggak akan terlalu panjang. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga lebih banyak mengelaborasi dari dua pemateri yang tadi yang pertama yang sudah hebat-hebat sekali. Karena tadi saya lihat masih banyak antusias, sayang sekali ketika nanti waktunya tidak dioptimalkan untuk ke Mas Arif dan ke Kak Fania karena di tengah kesibukan beliau. Saya sedikit sharing singkat saja. Ini kira-kira salah satu core business yang saya lakukan. Ini saya akan memperlihatkan sedikit salah satu project produk yang pernah kita inisiasi. Nah, ini lagi-lagi karena ngelihat ada demand, ngelihat ada peluang di lapangan, akhirnya kita coba trial. Kita coba trial meskipun di awal kita agak pesimistis juga karena belum pernah masuk di komoditas ini. Tapi ketika ada kebutuhan, kita coba masuk di market. Tadi sedikit singkat saja dari salah satu produk crafting lah, produk upcycling yang kami inisiasi. Nah, materi hari ini menarik banget ya, ngebahas tentang ecopreneurship. Nanti saya akan sedikit banyak cerita tentang perjalanan ekobisnis Indonesia juga. Nanti mudah-mudahan bisa memberikan trigger pastinya kepada teman-teman sekalian. Dan nanti akan ada insight yang bisa teman-teman ambil. Mohon izin nanti saya akan lebih interaktif dengan teman dan dimohon proses interaksinya akan kita lakukan komunikasinya via komentar ya di kolom chat. Jadi tetap teman-teman bisa tetap kondusif untuk menonaktifkan mikrofonnya. Apakah slide saya cukup terlihat jelas? Boleh feedbacknya di kolom komentar ya guys ya. Oke, tadi sempat disinggung nih ya beberapa informasi yang disampaikan oleh dua pemateri yang hebat tadi pastinya. Memang ketika saya lihat hari ini produk-produk ecopreneurship yang purely 100% eco agak jarang ya kalau di Indonesia sendiri ya. Karena ada beberapa faktor terlebih juga dari segi ekosistem dan policy yang mungkin memang begitu belum mendukung ya secara atmosfernya. Tapi mungkin ini jadi salah satu yang bisa
menginspirasi agar proses eko secara 100% itu bisa kita tuju ya secara konsepnya. Kira-kira ini akan kakak share selama lebih kurang 20 menit ke depan. Nah, produk yang tadi teman-teman lihat itu salah satu produk yang kita create, yaitu baju daur ulang untuk kebutuhan festival dan untuk kebutuhan beberapa eksibisi salah satunya. Nah, saya akan coba masuk ya. Yang menarik adalah teman-teman sekalian, nah di sesi kali ini saya bahasanya nggak begitu formal, nggak apa-apa ya, karena biar lebih dekat dengan teman-teman. Saya menarik ketika mengawali sebuah gerakan ecopreneurship tadi, pastinya itu didorong atas dasar sebuah kegelisahan, rasa gundah, rasa ingin coba men-solve problem yang ada di masyarakat. Nah, yang lucunya adalah ngomong-ngomong masalah isu sampah, kayaknya hampir di setiap daerah punya trouble yang sama ya, punya masalah yang menyeluruh ya. Saya lihat di salah satu daerah waktu itu ada satu spanduk yang kayaknya masyarakat sudah sangat gusar ya. Ya Tuhan, kami sudah capek kasih peringatan, maka kami berdoa matikanlah dengan tragis bagi mereka yang masuk ke sini untuk buang sampah dan mereka yang menghamburkan sampah. Semoga mereka keluar dari sini mati tabrakan. Bagi mereka yang kau takdirkan berumur panjang, berikanlah kehidupan mereka yang berantakan, serta miskinkanlah mereka sampai 7 turunan. Ini doanya ngeri-ngeri sedap ya. Kalau kita coba lihat lagi secara substansi, mungkin orang-orang masyarakat juga sudah gusar lah. Bagaimana masalah sampah yang ada di sekeliling kita, segera untuk bisa diharikan alternatif solusinya. Ngomongin masalah isu eko, ada banyak sekali sebenarnya, nggak hanya dari konteks sampah, ada isu energi ya, ada isu apa lagi ya, material-material lain begitu ya. Jadi di antara banyak faktor yang mendukung ekosistem eko tadi, nah KID akan lebih banyak menjelaskan tentang salah satu produknya, yaitu upcycle produk ya. Ada sebuah research yang menarik juga perlu kita telaah teman-teman sekalian. Ada yang tahu nggak 7 keajaiban dunia apa aja? New Seven Wonders, ada yang tahu nggak? Coba boleh di drop di kolom chat. Salah satu keajaiban dunia yang pernah kakak tahu sih kayaknya ini ya, Katalita ya, teman-teman peserta di sini tuh sebenarnya salah satu keajaiban dunia ya. Karena salah satu sebagai hasil dari bentuk penciptaan makhluk kita yang paling sempurna ya. Berarti kita ajaib sebenarnya. Nah, sebagai seorang makhluk yang ajaib, makanya heran kita bisa menghasilkan karya-karya yang ajaib juga ya. Bagaimana dari kardus bisa merubah menjadi suatu penemuan yang bisa memiliki value. Bagaimana dari kertas semen juga bisa menjadi produk yang monumental ya. Nah, ini saya ingin bagikan ke teman-teman sekalian. Ada fakta menarik, sampah sudah menjadi isu yang sentral. Itu pun yang kemudian menjadi concern Gajah Kebersihan juga untuk lebih bisa memitigasi dan mengantisipasi permasalahan sampah, spesifiknya di daerah pesisir. Dan yang menarik adalah ini jadi tantangan kita. Ya. Ini lucu ya. Romi Lazuardi saya bilang ngeri-ngeri sedap, bahasa Inggrisnya scary-scary delicious ya. Udah. Jadi ini ternyata hal yang menarik teman-teman sekalian. Perlu satu aktivitas yang konkret, perlu ada satu kontribusi nyata, apalagi kita selaku pemuda. Dan ini teman-teman kan pasti salah satu peserta terbaik yang sudah diseleksi ya dari ratusan yang masuk kan, yang bisa mengikuti sesi hari ini. Saya yakin ketika banyak teman-teman muda yang hari ini hadir, yang bisa memberikan gagasan secara langsung ya, dari gagasan jadi terobosan, jadi satu hal yang bisa direalisasikan di masyarakat, entah itu dalam sifatnya produk atau mungkin service yang teman-teman berikan, yang berujung pada ekosistem eko tadi. Nah, ini saya mau coba kasih feedback lagi nih. Tadi sempat disinggung sama Mas Arief juga ya. Ketika saya bilang sampah ya, apa hal yang terasosiasi oleh teman-teman? Ketika saya bilang sampah, pertama kali yang akan kalian ingat apa guys? Kira-kira. Coba boleh dong di drop di kolom chat ya. Nanti saya akan coba baca ini. Saya penasaran nih. Sampah ini di benak teman-teman, di benak kakak-kakak semua ini apa sih ya? Sambil saya bacakan nih, menarik nih, sudah ada beberapa yang masuk nih. Sampah itu kotor, sampah itu tadi ada yang bilang sampah itu peluang. Wah, menarik ya. Udah gitu peluangnya, kata uangnya diperbesar ya, karena dalam setiap peluang ada uangnya, betul. Ada yang bilang sampah itu bau. Oke.
Sampah itu sisa, oke. Sampah itu jijai, oke. Oh, jijai nggak apa-apa ya, kalau anjay nggak boleh ya. Oke, menarik nih. Asal semuanya feedbacknya, responnya menarik ya. Ada yang bilang juga sampah ini mantan ini. Duh, mantan ini bukan sampah ya. Mantan cuma masa lalu aja. Kalau kalian belum bisa move on dari mantan, itu kayak lagi kena penyakit salah bantal tau ya. Nengok aja susah, apalagi ngeliat ke belakang. Ya. Oke, back to topic ya. Ini yang ingin saya berikan ke teman-teman sekalian. Jadi perspektif yang sudah dibangun oleh Kak Fania tadi di awal dan disempurnakan oleh Mas Arief tadi. Untuk menjadi seorang ecopreneurship, untuk menjadi seorang yang memiliki jiwa entrepreneur, harus memiliki kepekaan yang lebih. Tidak hanya kepedulian, tapi juga empati. Nah, kepedulian itu biasanya muncul ketika kita punya banyak perspektif, banyak sudut pandang. Teman-teman pernah main Rubik's Cube nggak? Rubik's yang warna-warni ya. Misalkan contoh ini adalah Rubik's ya. Kan ada beberapa sisi yang ketika itu jadi warnanya sama semua. Ini warna merah, atasnya warna kuning, sampingnya warna hijau. Ketika taruhlah ini Rubik, saya perlihatkan ke teman-teman di layar, ada berapa warna yang bisa teman-teman lihat? Satu ya, misalkan hitam ya. Tapi menurut saya ini warnanya biru, karena saya melihat dari sisi yang belakangnya. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Yang saya, apa yang teman-teman lihat? Ternyata semuanya benar ya. Tergantung bagaimana kita bisa melihat sudut pandangnya dari sisi yang mana. Nah, oleh karena itu, ini salah satu poin yang harus kita tanamkan bersama, mengawali sebuah ide gagasan. Nanti saya akan sedikit memberikan tools, metode bagaimana bisa memunculkan ide yang kemudian bisa dieksekusi. Jadi kalau bagi kami sampah ini ada artinya. Nah, ini agak masak sedikit nggak apa-apa ya. Sampah artinya adalah selalu akan mudah apabila ada harapan. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang ecopreneurship yang kami lakukan, kita mencoba untuk mengintervensi beberapa sosial problem di masyarakat melalui pendekatan sampah. Jadi sampahnya kita jadikan sarana untuk masyarakat bisa involve, bisa terlibat di kegiatan kita. Yang tadi disampaikan Mas Arief tuh saya sangat setuju sekali. Kadang-kadang di masyarakat itu melihat ketika mereka ingin terlibat, terjun, ya mereka akan berpikir apa feedbacknya untuk mereka, apa kemudian yang akan mereka dapatkan gitu. Jadi ini menjadi challenge untuk kita. Saya ingin berikan salah satu ilustrasi dan inspirasi yang mudah-mudahan bisa teman-teman bisa diinternalisasi lah dalam kegiatan. Teman-teman ada yang tahu nggak beberapa produk-produk hari ini yang begitu mendominasi pasar ya, market hari ini? Salah satunya kita lihat justru mereka lahir produk-produk tersebut ya dari produsen di negeri Tiongkok ya. Saya berikan gambaran kalau dulu waktu zaman kita masih SD, SMP lah ya, waktu kita masih 10 tahun yang lalu gitu ya. Kan sering banyak bermunculan produk-produk yang produk elektronik khususnya handphone ya. Kalau kita dengar kata handphone Cina kayaknya gimana gitu ya, berada pada kelas yang bawah gitu ya. Handphonenya apa mereknya, Nexian dan bla 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 ya. Saya tidak mendiskreditkan salah satu brand, tapi image yang muncul di beberapa pemukiman saya, kayaknya handphonenya itu nggak banget lah. Handphone Cina tuh identik dengan gampang rusak dan lain sebagainya. Tapi setelah proses bertahun-tahun, produsen membuat satu inovasi dan membuat gagasan agar bisa mendeliver informasi narasi yang lebih menarik. Sekarang berapa banyak ketika saya tanya handphone teman-teman yang menggunakan salah satu brand dari Tiongkok, yaitu Mi Fans ya, tahu ya, Xiaomi ya teman-teman. Sekarang mereka begitu bangga, dikdaya ya dan sebagainya. Ternyata itu pun terjadi di beberapa produk-produk lain ya yang ada di sana. Ketika saya telaah, ternyata ada satu filosofi yang menarik teman-teman ya. Ada satu filosofi menarik yang kemudian saya bisa bagi ke teman-teman sekalian. Kenapa mereka bisa begitu berani hari ini juga produk-produk hasil produsen dari Tiongkok apple to apple bersaingnya dengan produk-produk Amerika ya. Jadi salah satu perang dagang yang paling besar. Kenapa bisa demikian? Nah, itu pertanyaannya di situ ya. Nah, ternyata ada salah satu indikasi teman-teman. Indikasinya adalah apa? Kebanyakan individu yang berada di Tiongkok itu mereka memiliki jiwa competitiveness yang tinggi dan mereka selalu ingin jadi yang terbaik dalam apapun bidangnya. Di sana itu mereka dalam satu keluarga itu programnya menarik ya. Pemerintah menyarankan untuk nggak boleh punya anak banyak-banyak. Jadi satu anak cukup gitu ya.
harapannya apa? Agar satu anak ini bisa dapat fokus yang maksimal, dapat privilege yang akan diberikan oleh orang tuanya, kakek neneknya, untuk bisa memberikan resources terbaik agar dia berhasil. Dan walhasil kita lihat ya, kalau kita lihat di beberapa lokasi negara, kayaknya hampir setiap masyarakat Tionghoa yang dari Tiongkok langsung itu kayaknya ada ya. Karena memang dari kinerja, dari gagasan ide dia begitu bisa diterima di market. Satu hal yang ingin saya berikan adalah gini teman-teman. Mereka selalu bisa melihat tadi, ada banyak perspektif yang bisa mereka lihat dalam suatu fenomena. Kondisi krisis hari ini saja bagi mereka tuh bisa jadi sebuah peluang ya, sebuah hal yang menguntungkan. Kalau dalam bahasa Tiongkok, istilahnya itu Wei Ji ya. Wei yang berarti danger, Ji yang berarti opportunity. Bahkan di kondisi yang sulit sekalipun mereka begitu meyakini ada hal-hal baik ya. Lantas harusnya kita juga memiliki orientasi yang seperti mereka ya. Karena notabene mereka yang negara komunis, yang tidak berketuhanan, tidak meyakini konsep-konsep tadi ya spiritual, begitu meyakini hal tadi. Apalagi kita yang Pancasila dengan sila pertamanya masih ketuhanan Yang Maha Esa, kita masih meyakini keberadaan Tuhan ya, apapun agama kita ya, itu harusnya jadi sebuah satu pegangan yang lebih kuat ya, karena punya fundament spiritual yang kuat. Jadi ini sebagai bridging bahwa punya perspektif yang makro, perspektif yang luas, itu menarik untuk kita bisa implementasi dalam model bisnis kita. Kenapa ini saya sampaikan? Jangan karena produk kita hanya dari satu RT, satu kampung di daerah yang terpencil gitu kan. Lalu kita nggak punya confidence untuk bisa bersaing ke negara luar. Enggak. Tadi sepakat tuh Kak Fania sampaikan, ketika jual ikat pinggang, justru orang-orang luar negeri tuh bisa mengapresiasi jauh lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat, kalau kita coba memiliki kepekaan menarik simpul bahwa ada global issue, ada masalah global yang ini menjadi konsentrasi banyak negara. Sebut satu poin misalkan yang ada di SDGs ya, Sustainable Development Goals, yang merupakan menjadi orientasi pembangunan keberlanjutan, masalah apa, climate lah misalkan, atau masalah poverty apa. Nah itu ternyata ketika kita memiliki global orientation dengan dieksekusi dengan local pride tadi, nah itu menjadi sebuah pertemuan yang menarik tuh. Sehingga bisa seperti Mas Arief ya, dus-duk-duk menjadi satu-satunya ya, talent local heroes ya, yang bisa mendapatkan kerjasama dari brand luar tadi ya, H&M betul ya, kalau nggak salah ada beberapa brand fashion juga. Itu menunjukkan bahwa kualitas kita sudah equal, kualitas kita sudah sama ya. Bahkan kalau saya bilang kualitas kita jauh lebih bagus, karena Indonesia punya banyak begitu kekayaan, kearifan lokal yang itu nggak dimiliki negara lain. Bahasa kita ada banyak ya, jenis kain kita ada banyak, bahasa kita dan sebagainya. Saya mau tanya lagi nih, sekarang saya mau main games lagi ya. Ini kalau chat lagi teman-teman. Kira-kira mana garis yang lebih panjang? Ini yang di atas atau yang di bawah? Kira-kira mana yang lebih panjang? Ini atau ini? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas. Oke, ada yang bilang yang di atas. Ada yang bilang yang di bawah. Oke, menarik ya. Jadi ternyata jawabannya adalah sama guys ya. Jadi ini adalah garis yang sama, tapi karena kita melihat dari perspektif yang luas ya, karena ada ini juga ya, ada sudut pandang kita yang ada distorsi yang kita dapatkan secara visual. Ini sebenarnya garisnya sama, tapi kadang-kadang tuh kita sering terkecoh ya dengan informasi sempilan atau parsial tadi. Akhirnya seolah-olah yang panjang yang bawah ya, karena ada dua garis tadi. Nah ini lagi-lagi tadi apa? Menjadi perspektif. Jadi di awal ini untuk melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh dua pemateri kita, yang pertama adalah untuk bisa menciptakan satu ekosistem yang ekosistem yang juga berorientasi pada profit pada konsumen, tapi juga ikut memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial, itu menjadi penting. Kita harus lebih banyak membuka perspektif kita. Kita harus lebih banyak membuka cakrawala kita. Ya, kalau bahasa anak Tangerang, mainnya harus jauh ya. Mainnya harus jauh ya. Jadi nggak apa-apa produknya berasal dari produk yang kecil gitu kan. Berasal dari industri rumahan, nggak apa-apa industri rumahan. Meski lahir dari tempat yang kecil, yang sempit, yang penting kiprahnya luas. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kira-kira tadi produknya. Tadi juga udah main Kahoot juga ya, ada salah satu produk upcycle-nya. Nah,
ngomong-ngomong masalah ecopreneurship, tadi sudah sedikit memberikan gambaran. Ternyata ada 2 pendekatan sebenarnya guys dalam industri itu sendiri ya. Ada yang pendekatannya recycling atau basis produksi, ada yang pendekatannya namanya upcycling. Nah ini salah satu informasi yang mungkin sederhana, tapi kadang-kadang kita suka luput ya. Jadi ketika produk-produk yang di upcycle itu secara garis lurus, maka dia akan memiliki value yang lebih tinggi. Nah, maksudnya apa sih Kak Edi? Ini adalah konsep recycle. Jadi recycle itu adalah kalau dalam siklus gitu ya. Yang tadi salah satunya Mas Arif sampaikan, kalau kardus itu sebenarnya secara jenis ya, itu masuk kategori yang recycle. Ketika saya punya kardus bekas ya, bekas minum air mineral ya, saya nggak sebut mereknya ya, pokoknya yang ada manis-manisnya gitu. Saya beli air mineral gitu kan, kardusnya kan biasa saya buang ya. Itu akan diolah, akan dikiloin begitu bahasanya kalau ke pengepul, nanti akan dibuat jadi partikel yang lebih kecil untuk membuat kardus yang baru. Jadi sistemnya itu tidak ada perubahan bentuk fungsional maupun bendanya ya, kebendaannya. Yang dari kardus jadi kardus lagi ya, yang tadinya kaleng jadi kaleng lagi, yang plastik jadi plastik lagi ya. Yang menarik adalah sebenarnya yang tadi kita sudah lihat ya, yang Kak Fania paparkan di awal, lalu ada Mas Arif juga tadi. Itu sebenarnya pendekatannya adalah produk-produk upcycle. Ya, jadi ketika teman-teman ingin mencari referensi nih, wah Kak saya pengen bikin produk ecopreneur nih yang kira-kira menjadi kebutuhan market. Nah, sekarang teman-teman bisa banyak sekali mencari referensi di sumber-sumber internet ya, di kanal-kanal yang bisa teman-teman akses ya, di Pinterest dan lain sebagainya. Itu cara paling bisa membuka imajinasi kita, apa sih bentuk produk atau bentuk service yang akan kita tawarkan dan itu memiliki nilai eco. Saya berikan contoh gini ya teman-teman. Ini salah satu ada produk ecopreneurship dari salah satu teman saya juga di Bogor ya. Mungkin ada anak-anak ya, ada teman-teman yang dari Bogor di sini, ada lulusan IPB. Ada salah satu yang beliau sempat munculkan di pasar namanya boneka Horta. Pernah dengar boneka Horta nggak? Jadi boneka ya terbuat dari sekam bekas, lalu dibalut dengan semacam kain stocking begitu. Lalu di kepalanya dikasih benih gitu ya. Dan setiap hari disirami seolah-olah benihnya itu adalah rambut yang tumbuh di bonekanya. Itu sebenarnya sebuah kegiatan yang simpel ya. Jadi kegiatan yang bisa mengajak si user kita terlibat dalam merasakan experience dari produk eco produk kita ya, atau ecopreneurship tadi ya. Makanya tadi saya tadi cukup antusias juga ketika Mas Arif melaunching beberapa brand baru ya. Di Dusdukduk juga sekarang ada mainan anak yang bisa dipakai berulang, yang bisa bisa di kayak semacam puzzle gitu ya, bisa dikaitkan sendiri nanti sampai jadi produknya. Itu sebenarnya juga melatih dari segi kemampuan motorik dan lain sebagainya. Jadi gambar sederhana gini ya, kakak punya produk salah satunya adalah keychain gantungan kunci dari sampah plastik tadi, jadi kemasan plastik. Itu kalau kita jual langsung ya, itu harganya Rp5.000 ya. Tapi ketika kita kemas, kita deliver, kita narasikan dengan cara yang tepat, kita jual pada segmen yang tepat, yang tadinya 5.000 bisa jadi Rp50.000. Dengan cara apa? Kita berikan dalam bentuk tidak jadi, tapi kita bentuk semacam produk raw material. Nanti mereka bisa rakit sendiri, mereka bisa bawa pulang, itu buat mereka. Dan itu ternyata jauh memiliki nilai. Karena hari ini experience ya, kegunaan produk dan feeling ya, bisa ngerasain langsung, itu jadi salah satu yang menjadi nilai ya, yang orang tuh bisa rasakan secara langsung. Ini tadi konsep sudah diberikan. Oke, saya percepat saja. Nah, ini beberapa produk-produk kita yang lain yang tadi kayak disampaikan. Ini adalah gantungan kunci kita. Ini beberapa produk dari orang lain. Sebenarnya saya boleh declare juga, ini bukan produk yang baru untuk dompet-dompet tas yang seperti ini ya. Ini semenjak tahun 2000-an awal tuh sudah banyak bermunculan, terutama di bank sampah. Jadi nggak apa-apa kita bukan jadi yang pertama ya, asal kita punya satu diferensiasi, asal kita punya nilai pembeda, asal kita bisa memodifikasi sesuai dengan segmen kita, sesuai dengan karakteristik ide yang akan kita gagas. Termasuk ini nih, beberapa frame-frame lukisan saya juga menarik ya, kekuatan kolaborasi itu benar-benar luar biasa ya. Jadi ketika berkolaborasi dengan beberapa teman-teman desainer, kalau saya kan memang tidak ada background desainer ya. Kalau Mas Arif begitu mumpuni dengan skill yang beliau miliki.
Tapi ada beberapa orang yang mungkin yang apa ya, yang nasibnya sama nih. Kita bukan orang desainer yang begitu paham desain, tapi kekuatan kolaborasi itu menjadi kuat ya. Jadi kita cari orang-orang memang bisa melihat taste produk kita jauh lebih memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, ini lumayan juga nih, dari modalnya yang low cost kita bisa jual untuk beberapa kebutuhan event maupun cenderamata beberapa institusi pemerintahan ya. Jadi kalau saya boleh open misalkan untuk jadi perbandingan, misalkan dalam satu frame ini modalnya at least 100.000 ya. Itu kita bisa jual 10 kali lipatnya gitu ya. Dengan pendekatan yang tepat, dengan proses deliver yang tepat. Jadi ada keuntungannya, beberapa produk Eko itu salah satu indikasinya adalah kuat dengan sisi kreativitas. Nah, kreativitas ini nggak bisa diukur. Kreativitas ini yang bisa menilai adalah si pemiliknya ya. Jadi makanya gak heran beberapa lukisan-lukisan yang menurut kita nggak masuk akal dibuat dengan tinta yang sama tapi menghasilkan harga yang berbeda. Nah, itulah kemampuan kreativitas yang bisa teman-teman lakukan. Oke, 5 menit terakhir saya akan skip coba ke bagaimana cara kita memunculkan idea ya. Saya percepat saja. Nih, oke, ini beberapa pemberdayaan yang kita libatkan juga di dalam lapas juga. Poinnya adalah ini teman-teman. Jadi ketika kita punya ide ya, ketika kita punya ide teman-teman sekalian, pastikan ide yang akan kita berikan itu kita buka sebesar-besarnya ya. Kita open seluas-luasnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu hanya berhenti pada ide pertamanya ya. Hanya berhenti pada ide awalnya tapi tidak dilangsungkan, tidak dilanjutkan ke fase-fase selanjutnya. Ini adalah salah satu metode yang sering saya pakai dalam mengkurasi atau membuat satu kriteria sebelum melakukan intervensi atau launching produk atau membuat satu program baru. Jadi yang pertama adalah apapun ide kita guys, itu di-share aja idenya. Kita share aja idenya. Jadi kebanyakan orang kan takut untuk bisa menyampaikan ide gitu ya. Nggak usah takut. Nah, salah satu metode yang lebih safety menurut saya, karena masyarakat di Indonesia kadang-kadang kita kurang begitu suportif ya. Kita punya ide sedikit, idenya belum muncul, baru bentuk embrio sudah dipatahkan. Jadi layu sebelum berkembang. Misalkan saya punya konsep nih, saya ngobrol sama Kak Rara Shiva misalkan. Kak Rara, saya punya konsep nih. Gimana caranya bikin konblok atau bikin genteng itu terbuat dari bahan plastik polimer. Jadi sebagai bentuk alternatif biar plastiknya juga terurai, terus kebutuhan untuk bangunan juga terpenuhi. Kan sekarang proses pembangunan begitu banyak. Nah, ketika saya sampaikan, kebiasaan itu respon yang kita dapat negatif ya. Kayaknya nggak bisa tuh bro, terlalu muluk-muluk, terlalu jauh lah, nggak mungkin lah bisa bikin kayak gitu. Jadi salah satu yang kemudian kita pelajari adalah setiap kita ada ide, tidak harus kita sampaikan secara verbal kepada semua orang. Tuliskan ide-ide kita, karena dengan kemampuan menulis tadi, orang nggak akan tahu ide kita apa. Ketika sudah banyak list idea yang liar sekalipun nggak apa-apa. Misalkan pengen bikin pintu kemana saja Doraemon ya, menurut kita nggak masuk akal kan? Pada awalnya nggak apa-apa ya. Sama halnya ketika para inovator dunia Elon Musk ya membuat konsep SpaceX pengen bisa keluar liburan keluar planet ke Mars, kan nggak masuk akal pada waktu itu. Tapi ternyata hari ini terjadi ya. Jadi nggak ada ide yang nggak masuk akal sebenarnya. Selama kita tahu caranya. Jadi semua di list. Ketika sudah di list, pastikan Anda bertemu dengan orang yang tepat yang bisa mengqualifying, yang bisa memperkuat ide Anda. Maksudnya gimana tuh Kak? Maksudnya seperti ini. Anda cari partner untuk discuss tadi ya. Anda cari orang yang memang punya kompetensi di situ, bisa ngobrol sama Mas Ari, bisa ngobrol sama Kak Fania, meminta feedback ya. Feedbacknya gampang. Ketika kita cerita tuh ide-ide kita, gagasan kita, orang yang kita ajak ngobrol syaratnya cuma satu. Dia nggak boleh bilang kata tidak dan tidak boleh bilang kata tapi. Tugas dia hanya boleh bilang iya. Yang kedua adalah dan gitu ya. Maksudnya gimana sih Kak Edi? Jadi tugas dia adalah mengkualifikasi semakin mempertajam ide kita. Contoh, tadi ketika pengen bikin konblok dari plastik, bisa nggak? Nah, teman partner ngobrol kita harus bilang, wah keren itu. Iya, itu pasti bisa. Terus caranya gimana?
Jadi harus ada kata selanjutnya yaitu then. And then gimana? Lalu gimana? Terus gimana? Nah, kata dan seterusnya itu menjadi pengungkit agar kita bisa benar-benar menemukan ide ekopreneur kita ini benar-benar reliable apa enggak sih? Benar-benar possible apa enggak sih? Jangan-jangan hanya dalam tataran konsep yang ini susah diimplementasi. Entah karena bahan baku yang minim, entah karena resources-nya belum siap, momentum waktunya belum tepat, menjadi penting. Jadi ini kira-kira dua hal yang penting, salah satunya tadi untuk bisa mengqualifying ide ecopreneurship kita, yaitu memunculkan ide seliar apapun, lalu kita pilih ya, kita klasifikasi mana yang paling relevan, mana yang paling bisa kita gapai, lalu kita cari mentor atau orang untuk kita bisa ajak diskusi, memberikan feedback terbaik. Nah, kira-kira itu gambaran ya untuk bisa memunculkan ide, terutama ide-ide untuk mengawali sebuah produk-produk atau jasa ecopreneurship yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita berikan semua. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita biar bisa lebih diskusi banyak, terutama ini waktu yang sangat jarang bisa ketemu sama Mas Arif ya. Forbes 30 Under 30, juga Kak Fania ya. Ini satu-satunya pemuda Indonesia mewakili Indonesia ke PBB. Pokoknya gokil lah. Pokoknya seperti Odading Mang Oleh. Pokoknya luar biasa ya. Jadi ini silakan nanti lebih banyak memberikan pertanyaan selama sesi yang tersisa. Kira-kira itu, terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Edi udah bagi-bagi banyak banget nih ke kita tadi. Termasuk tips and triknya ya Kak, cari temen yang bisa ngomong N dan yes. Oke, kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya. Karena udah sore, kita nge-game lagi sekali lagi kali ya. Kita masih punya satu game buat teman-teman semua. Untuk Kak Pridita, aku persilakan. Oke, makasih banyak Kavi. Halo semuanya, teman-teman para peserta di webinar sore ini. Udah sore ya. Oke, kalian udah pasti sering lah ya main games tebak gambar ini, udah nggak asing lagi. Untuk kata Talita mungkin bisa di slideshow ya, untuk ininya, gambarnya. Gimana Talita, bisa di slideshow? Sudah. Belum keluar kah? Oke. Soalnya di ban ya, jadi bisa tolong di... Oke. Nanti teman-teman di sini langsung aja jawab di kolom chat ya. Oke, bisa kita mulai. Kata Talita mungkin untuk diperlihatkan gambarnya. Udah keluar belum? Ya, benar. Oke, Kak Talita, langsung aja mungkin ke gambar yang pertama, biar teman bisa langsung jawab di kolom chat untuk biar lebih cepat mungkin. Kalau di slideshow error soalnya. Gimana Kak Talita, bisa untuk di slideshow? Ya, kalau di slideshow macet tadi. Di zoom aja Kak Talita di bawahnya, di bagian zoom. Iya, seperti itu. Oke, siap. Makasih banyak Kak Talita. Wah, udah banyak yang jawab nih. Oke, bisa kita lihat jawabannya mungkin Kak Talita di next. Mungkin Kak Talita bisa. Udah banyak yang jawab nih soalnya. Kita langsung aja lihat jawabannya apa. Kenapa? Maaf ya, laptopnya itu kentang jadi suka nggak jelas. Kok nggak mau digeser? Nah. Oke, iya. Banyak nih yang jawab. Oke, benar jawabannya cuci tangan ya. Oke, kita lanjut lagi ke gambar yang ke selanjutnya. Bisa langsung dijawab, teman-teman semuanya. Banyak nih yang udah jawab, pinter-pinter semua nih. Ayo. Oke, lanjut aja ke jawabannya Kak Talita, langsung di nextin. Oke, iya, jawabannya adalah pakai masker. Kita lanjut lagi ke gambar yang ketiga.
Oke. Udah banyak nih yang jawab. Oke, siap. Langsung aja Kak Talita mungkin bisa di next. Kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah gejala kebersihan. Lanjut ke gambar selanjutnya. Ayo, gambar selanjutnya. Iya, langsung aja dijawab teman-teman semuanya di chat. Ya, oke. Oke, banyak nih yang udah jawab. Oke, lanjut aja ke kita lihat jawabannya. Ya, kelola sampah dari rumah. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ya, wow. Pada jago-jago nih. Pada semangat ya. Oke, kita lanjut aja ke lihat jawabannya. Jawabannya adalah yes, hutan hujan. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Kita langsung jawab ya teman-teman. Langsung jawab di kolom chat. Oke. Wow, banyak banget yang dijawab. Oke. Kita lihat aja langsung ke jawabannya. Ya, jawabannya adalah daur ulang. Oke, makasih yang udah jawab. Lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Bisa gambar selanjutnya. Oke. Ayo, apa nih teman-teman jawabannya? Gambarnya jadi pengen boba. Udah banyak nih yang jawab. Oke, banyak banget yang dijawab. Oke, lanjut aja ke jawabannya. Yes, benar jawabannya adalah botol minum. Lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Wow, apa nih? Ayo, bisa nggak nih jawabnya? Oke, langsung aja jawab di kolom chat ya. Kak Pridita. Iya, Kak Putri. Ini games terakhir ya? Ya. Karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab nanti. Oke, ini salah satu gambar lagi kok. Oke, jawabannya ya benar. Oke, ini lanjut lagi. Ayo silahkan jawab di kolom chat. Pasti tahulah teman-teman ini jawabannya apa. Ayo. Ya, jawabannya adalah pupuk kompos. Lanjut, ini gambar yang terakhir. Ayo, gambar terakhir silahkan dijawab. Ini fansnya Naruto pasti tahu nih gambarnya apa nih. Siapa nih? Wow. Pada tahu semua, jangan-jangan fans Naruto semua ya? Oke. Wow. Oke, jawabannya adalah banjir bandang. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah ikut bermain games tebak gambar. Terima kasih banyak. Lanjut ke Kak P. Silahkan. Terima kasih Kak Talita sama Kak Pridita nih gamesnya. Oke, lanjut kita ke sesi yang mungkin ditunggu-tunggu banget sama teman-teman. Kita bakal banyak sharing sama narasumber kita. Aku udah nemu beberapa pertanyaan. Mungkin pertama dari Fani Hafisyah dari Lampung, dari Universitas Muhammadiyah Lampung ya. Izin bertanya nih untuk Kak Fania dan Kak Arif. Gimana cara kakak berdua untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang kita jual tuh memiliki nilai jual yang baik? Terima kasih, Kak. Oke, mungkin aku ke Kak Fania dulu nih ya. Kak Fania, boleh dong bagi tipsnya nih gimana caranya? Halo, terima kasih buat pertanyaannya. Ya, kalau dari aku sih ketika kita ingin meyakinkan sesuatu pada konsumen, yang paling pertama adalah gimana kita yakin dulu, kita sebagai pemiliknya ya harus punya kepercayaan diri dulu. Karena kalau kitanya aja nggak yakin, gimana caranya kita bisa ngeyakinin mereka gitu kan. Jadi yang paling utama dan terutama kita yakin dengan apa yang kita buat, baik itu produk maupun jasa, kita berani untuk pakai dan mempromosikan juga di kehidupan kita jadi role modelnya dulu yang melakukan dulu. Dan terkait dengan gimana kita bisa meyakinkan mereka, kembali lagi adalah dengan kita berempati. Jadi kita lihat target audiens kita siapa, konsumen yang emang
katakanlah udah sadar lingkungan belum? Kalau udah berarti message apa yang perlu kita sampaikan, cara komunikasinya gimana. Sesimpel misalnya mau mentargetkan orang dewasa di media sosial, mungkin kita harus fokus ke Facebook Ads. Tapi kalau ke anak muda di media sosial, mungkin kita lebih fokus di TikTok Ads misalnya. Jadi dari kita berempati, kita tahu persis target sasaran kita siapa, kita bisa mengkomunikasikan baik itu produk jasa kita dengan lebih tepat sasaran lagi harapannya. Kayak gitu. Terima kasih. Oke Kak Fania, itu ya jadi teman-teman kita harus tahu sasarannya ya Kak untuk produk apa yang mau kasih ke mana nih produk kita. Oke, selanjutnya gimana nih kalau dari Kak Arif? Ya, kalau saya mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Fania, tadi Mbak Fania juga sudah cukup merangkum banyak hal dari yang ditanyakan, tips-tipsnya dari mulai percaya dengan produknya itu terhadap diri sendiri, nanti confident gitu kan ya, confident dengan produknya. Paling saya mau menggarisbawahi dari apa yang saya sampaikan adalah produk-produk yang kita sampaikan itu kita akan bisa percaya diri kalau produk yang kita bikin itu memang sudah sangat yang terbaik, kualitasnya terbaik gitu kan ya. Terus kemudian sesuai dengan target itu tadi, itu akan menjadi sangat mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian itu diperkenalkan terus-menerus secara maintenance-nya fokus gitu kan ya. Harus diperbarui terus, harus berinovasi terus, yang pada akhirnya orang jadi makin lama makin paham produknya itu untuk apa dan seperti apa karakternya gitu. Di samping itu mungkin secara personal, nah personal pribadi teman-teman sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang ecopreneurship, atau sebagai seorang mungkin creative trainer, atau mungkin entrepreneur di bidang apapun lah ya, nah itu harus benar-benar tergambar dari pribadi teman-teman, termasuk apa yang disampaikan Mbak Fania tadi, berani memakai produknya sendiri mungkin, atau apakah kita bisa membagikan value-value yang sesuai dengan bisnis kita, yang pada akhirnya orang akan dengan mudah percaya dengan apa yang kita jual. Gitu. Terima kasih Kak Arif. Jadi kalau dari Kak Arif, kita harus terus inovatif nih teman-teman untuk memasarkan produk kita. Selanjutnya nih, oke kita next ke pertanyaan dari Nur Rahmadani Sukiyati Nasution dari Sumatera Utara. Wah jauh banget nih dari Padang Sidimpuan. Saya izin bertanya nih untuk Kak Edi kali ini. Maksud dari mencari teman yang menginspirasi kita tuh gimana ya Kak? Tadi sempat dibahas sedikit ya Kak Edi ya? Iya betul. Oke, jadi gimana Kak Edi? Jadi sebenarnya itu kalau dalam beberapa tahapan ketika teman-teman ingin mengelola ecopreneur, sebenarnya Edi ada 5 tips ya. Jadi tips yang pertama itu namanya istilahnya kutu kupret, kepanjangan dari kudu tentu, pelajarin, dan riset. Jadi semua yang diawali dari basis observasi. Kenapa kita bikin produk tertentu? Karena kita memang tahu orang butuh itu. Kenapa kita bikin masker 2 lapis? Karena kita tahu orang sekarang tuh jauh lebih berpikirnya lebih hygiene, lebih antisipasi, masker yang 1 lapis aja nggak cukup. Jadi menjawab masalah yang ada di lapangan. Nah, tips yang kedua adalah temukan mentor ya. Jadi bisa juga orang-orang yang akan kita ajak diskusi, atau yang dimaksud tadi, maksudnya gimana lingkungan yang positif ya, orang-orang yang kemudian bisa mendukung kita, yang bisa semakin membuat kita jauh lebih confidence dengan karya yang kita munculkan ya. Soalnya tadi yang beberapa kasus ya, ketika kita salah dalam memilih community, memilih ekosistem, kadang-kadang kita jauh tidak bisa berkembang dengan cepat. Ketika kita tahu dengan siapa kita berteman, dengan siapa circle kita, itu semakin bisa meleverage, membuat kita jauh lebih berakselerasi dengan cepat. Makanya ini ketika saya pun bisa hari ini karena terinfluence oleh Kak Fani ya. Kak Fani jauh lebih awal melakukan kegiatan ecopreneurship, lalu bertemu juga dengan Mas Arif di salah satu forum waktu itu di Wirausaha Mandiri. Jadi merasa memang mendapat suntikan kreativitas, suntikan energi yang lebih besar karena didukung oleh orang-orang yang sudah proven, sudah berhasil di bidangnya. Kira-kira itu. Jadi saran kakak ya, kamu bisa lebih banyak berkumpul, berkoloni dengan teman-teman yang satu frekuensi. Kamu bisa bergabung di Gajala Kebersihan, apalagi ketika memang base kamu di Lampung, bisa berkontribusi untuk Lampung, untuk daerahnya masing-masing, dan menjadikan media komunitas Gajala menjadi tempat untuk saling belajar, saling sharing bareng. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Edi.
langsung terngiang-ngiang nih Kak di aku kutu kupret, langsung apel aku kudu tentu pelajari dan riset, keren banget, dan temukan mentor ya Kak Tumor. Oke, aku bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan yang menurutku keren nih. Sebentar. Dari Fauzia Diniasari di Bogor, dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Izin bertanya nih, seringkali saya temui orang-orang yang paham dan mengetahui nilai suatu hasil karya daur ulang. Namun, cuma hanya sampai di sana. Adakah tips dan saran bagaimana cara menimbulkan empati atau kepedulian mereka agar tergerak dan memaknai hasil karya tersebut terhadap isu lingkungan yang ada? Karena kita tidak dapat memaksakan kehendak atau opini kita terhadap orang lain. Terima kasih. Mungkin aku ke Kavania dulu nih. Gimana Kavania? Oke, terima kasih buat pertanyaan. Halo? Oke. Ya. Terima kasih buat pertanyaannya dari Mbak Fauzia ya. Ini mentalnya udah bener banget nih, dalam artian pola pikirnya udah pas bahwa kita emang nggak bisa memaksakan kehendak. Jadi kembali lagi ketika kita ingin menyelaraskan bahwa dia ada sesuai dengan yang kita ekspektasikan, kita harus kembali lagi kalau yang disampaikan Kak Edi tadi adalah kutu kupret, harus ada risetnya dulu. Orang yang ingin kita tuju ini, dia yang jadi kebutuhan utamanya apa, atau kesenangannya apa. Jadi gaya bahasa kita disesuaikan dengan mereka. Karena istilahnya kita nggak bisa yang namanya langsung fokus, ayo kamu pakai produk daur ulang bisa kurangi sampah misalnya. Itu nggak akan bisa masuk dibandingkan ketika kita nunjukin, ini produknya fashionable loh, produknya bisa bikin kamu kelihatan lebih keren misalnya. Kalau ngomong ke orang yang emang fokusnya, mindset-nya adalah di produk fashion misalnya. Jadi kembali lagi riset itu utama, kita perlu benar-benar tahu profilnya itu seperti apa. Ketika kita bikin pemetaan target audience, kalau misalnya di mata kuliah ketika Fanny kuliah dulu, manajemen ya ada segmenting, targeting, positioning. Nah, itu biasanya ada demografi audience. Tapi yang lebih penting dari demografi itu nggak cuma menetapkan usia berapa, tinggal di mana, jenis kelamin apa, tapi lebih kepada profilnya mereka. Mereka tipikalnya orang yang fokusnya suka apa sih? Apakah mereka suka fashion? Kalau mereka suka fashion, kita bicara dengan bahasa fashion. Gimana fashion kaitannya dengan lingkungan, gimana slow fashion itu bisa ikut lebih berkontribusi ke lingkungan, dan hal-hal yang terkait dengan fashion itu sendiri. Atau mungkin ketertarikannya olahraga, berarti kita masuknya dari segi olahraga. Jadi intinya adalah gimana kita bisa mendesain dengan benang merah yang nyambung dengan pihak audiensnya. Karena kembali lagi kita nggak boleh egois kan, kita harus berempati, dan ada satu framework yang menurut Fanny bagus banget untuk teman-teman bisa browsing lebih lanjut lagi nanti, yaitu tentang design thinking, gimana kita di tahap fase paling awal itu memang empati itu tadi. Jadi dengan kita berempati, kita bisa lebih paham dan menghadirkan nggak cuma produk jasa ya, tapi cara kita berkomunikasi, cara kita meyakinkan orang, itu nggak maksa lagi, tapi justru diambil dari segi yang jadi fokus utamanya mereka itu. Semoga bisa bermanfaat buat Mbak Fauzia. Terima kasih Kak Fania. Itu jawabannya dari Kak Fania. Semoga menjawab nih pertanyaannya Kak Fauzia. Terus aku bakal lanjut, ada pertanyaan lagi nih. Dari Ferdina Humairo, dari Lampung, Universitas Lampung. Izin bertanya nih ke Kak Arif, bagaimana sih teknik marketing guna publik banyak mengetahui apa itu dus-duk-duk grup dan tips dari Kakak sendiri agar produk kita digemari dan banyak yang tertarik. Gimana Kak Arif? Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi Mbak Fania tuh hampir jawabannya Mbak Fania itu juga sangat berkorelasi dengan pertanyaan ini gitu kan ya. Karena yang paling pertama adalah bagaimana kita bisa mentargetkan siapa sih pembeli kita gitu. Bahkan tadi juga saya sempat menjelaskan bahwa dus-duk itu arahnya pertama kali 2013 saja sudah
kita tulis business to business gitu kan. Walaupun saya dulu zaman-zaman kuliah kita masih belum punya networking business to business secara luas mungkin ya. Tapi dari awal itu memang secara tersirat dan sudah tertulis bahwa business to business pertama kali. Jadi memang penting bahwa kita mau bisnis apapun, itu kita tahu targetnya, kita tahu karakternya, yang pada akhirnya itu dikorelasikan dengan cara kita memperkenalkan produk kita gitu. Yang pada akhirnya juga itu akan dengan sangat mudah kita bisa menggambarkan edukasinya seperti apa mungkin. Termasuk juga tadi yang disampaikan Mbak Fania tentang kesukaan si target kita itu apa gitu kan ya. Yang pada akhirnya dekat hubungannya dengan produk yang kita jual dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu kan ya. Salah satu tujuannya adalah kenapa sih kok tadi Dusdukduk itu mulai mengklasifikasikan satu brand. Ada Dusdukduk, ada Two Toys, ada Pack Impact dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa khususkan satu marketnya gitu terhadap produk-produk yang kita punya. Oh, kalau produknya mainan anak-anak di Two Toys nggak mungkin dong dicampur dengan produknya yang suka dekorasi. Kalau dekorasi mungkin kebanyakan bisnis to bisnis banget. Sedangkan kalau mainan anak-anak kita mainnya bisnis to customer gitu kan. Nah, itu juga yang pada akhirnya kalau di desain itu selain ada tadi Mbak Fania juga ngasih bocoran design thinking, itu ada juga namanya branding gitu kan. Nah, itu menurut saya sangat lanjutan cara untuk mendesain thinking, kemudian cara untuk mensustainablekan bisnis kita itu dengan branding itu tadi gitu. Itu sih menurut saya. Terima kasih Kak Arif. Jadi branding tuh penting ya Kak, dan kita harus tahu juga nih, intinya kita tahu sasaran pasar kita kemana nih. Sama seperti Kak Fania tadi. Mungkin untuk sesi tanya jawab cukup kali ya Kak. Udah lumayan banyak banget yang kita dapat hari ini. Insight dari Kak Edi, dari Kak Fania, juga Kak Arif. Mungkin untuk sesi selanjutnya bakal diterusin sama aku, kembalikan ke Kak Talita nanti. Untuk hari ini aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyaknya nih buat Kak Fania, Kak Edi, Kak Arif. Materinya keren banget hari ini. Banyak banget insight yang kita dapat dari mulai tips and triknya tadi, terus ada singkatan-singkatan seru banget dari Kak Edi tadi, langsung nempel di otak Kak tadi langsung. Sama dari Kak Arif juga kita lihat Dusdukduk tadi keren banget. Dekorasinya tetap tetap cinta lingkungan ya Kak. Mungkin dari aku cukup sekian. Aku pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata atau ucapan, aku mohon maaf ya teman-teman. Untuk selanjutnya bakal aku alihkan ke balik lagi ke Kak Talita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Oke, terima kasih Kak Vesya, Kak V yang telah memoderatori acara siang sampai sore karena pembicaranya 3, bagus-bagus semua. Oke, sesi selanjutnya kita masuk ke Marquee Vote. Mari kita foto bareng, yuk. Semua kamera mohon dinyalakan. Kak Putri bisa bantu screenshot ya. Oke, siap Kak Talita. Kapan lagi kita bisa foto bareng?